Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan atau diinvestasikan oleh Feng Yu memenangkan total 24 slot iklan di CCTV dengan total harga lebih dari 73 juta yuan. Meskipun harganya tidak murah, slot waktunya juga sangat bagus. Hasilnya, penawar yang menang akhirnya dimenangkan oleh Kongfujia Liquor dengan harga tinggi sebesar 20,03 juta yuan, yang sepenuhnya membuka era anggur putih yang memonopoli tawaran pemenang di CCTV. Ketika Feng Yu mendengar berita itu, ia menyadari bahwa beberapa tahun ke depan akan didominasi oleh industri minuman keras, menciptakan satu legenda penjualan demi legenda penjualan lainnya. Namun, pabrik-pabrik minuman keras ini dengan cepat menjadi populer dan bangkrut. Karena kapasitas produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan, staf penjualan berusaha keras untuk menjual pesanan, sehingga mereka terpaksa mengakuisisi pabrik-pabrik penyulingan kecil tersebut dan berekspansi dengan cepat. Hal ini mengakibatkan penurunan rasa anggur, dan beberapa bahkan kehilangan kadar alkoholnya. Tentu saja, ada masalah lain, yaitu ketika suatu merek terlalu populer dan mudah ditiru, produk palsu akan bermunculan bak jamur setelah hujan dan bermekaran di mana-mana. Apalagi kalau soal pembuatan anggur, Anda tidak perlu pabrik besar, bengkel kecil pun bisa memproduksinya. Botolnya sama dengan milik Anda, dan merek dagangnya pun sama. Bagaimana Anda tahu itu palsu kalau Anda tidak membukanya? Setelah iklan itu, harga Kongfujia Liquor meroket. Bagaimana mungkin orang lain tidak iri? Orang luar tidak tahu harga Kongfujia Liquor, tetapi mereka yang membuatnya mungkin bisa memperkirakannya. Dengan keuntunganmu yang tinggi, tidak bisakah kita ikut menikmatinya? Ini juga alasan Zhang Ruiqiang mendekati Feng Yu untuk berinvestasi di pabrik minuman keras Harbin, tetapi Feng Yu menolaknya. Minuman keras adalah sesuatu yang bisa dibuat siapa saja, dan Feng Yu bisa dengan cepat mempromosikannya, membuat reputasinya meroket. Namun, Feng Yu tidak percaya kota itu bisa menahan keuntungan sebesar itu dan tidak berkembang. Ekspansi membabi buta pasti akan berujung pada kegagalan. Feng Yu yakin ia bisa mundur saat itu, tetapi hal itu akan merugikan pemerintah Harbin dan bahkan warga Harbin. Feng Yu tidak mampu kehilangan muka dengan mengambil keuntungan dari sesama warga kota. Lagi pula, Feng Yu hanya tahu cara meningkatkan reputasi minuman keras. Dia tidak suka minum minuman keras, dan dia tidak tahu apakah minuman keras itu enak atau tidak. Bagaimana jika reputasinya dibesar-besarkan, tetapi kemudian reputasinya hancur? Bukankah itu juga akan merusak reputasi Feng Yu? Ada perubahan lain dalam iklan CCTV tahun ini. Tidak ada iklan produk kesehatan. Hanya ada 3 perusahaan yang mengiklankan produk nutrisi, dan semuanya adalah badan usaha milik negara. Meskipun industri produk perawatan kesehatan terpukul keras, produk nutrisi tidak surut. Konsep sub kesehatan yang dipromosikan Feng Yu telah mengakar kuat di hati masyarakat. Penjualan buku sub kesehatan terus memecahkan berbagai rekor. Kini, bahkan pria dan wanita lanjut usia pun dapat menggambarkan beberapa karakteristik sub kesehatan, yang mendorong orang-orang untuk tetap gemar mengonsumsi suplemen. Namun kini orang-orang punya pilihan. Alih-alih membeli produk dari pabrik kecil, mereka memilih produsen besar dan perusahaan farmasi. Pilihan utama tentu saja produk nutrisi dari Harbin Pharmaceutical Group, yang dipilih oleh para juara dunia, terutama Jinweita, cairan oral penambah darah, seng glukonat, dan kalsium glukonat. Harganya terjangkau, reputasinya bagus, dan khasiatnya pun baik. Alhasil, obat-obatan lain yang diproduksi Harbin Pharmaceutical pun semakin dikenal masyarakat. Banyak orang yang pergi ke apotek untuk membeli obat sejenis dan bertanya apakah obat tersebut dari Harbin Pharmaceutical. Terlihat jelas bahwa merek Harbin Pharmaceutical perlahan-lahan telah mengakar kuat di hati masyarakat. Hal ini juga menarik perhatian perusahaan farmasi lainnya. Harbin Pharmaceutical bisa memproduksi produk nutrisi. Jadi mengapa kita tidak? Lihat saja Harbin Pharmaceutical, produk mereka diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Apa susahnya memproduksi obat-obatan seperti itu? Kita bisa melakukannya dengan sedikit riset. Anda punya patennya, jadi kita bisa menyesuaikan dosisnya dan semuanya akan baik-baik saja, kan? Kamu punya 20 jenis vitamin yang digabungkan jadi satu, kan? Kita punya 21. Itu berbeda, kan? Jadi, sementara suplemen kesehatan diperkenalkan ke pasaran, suplemen nutrisi mengalami kebangkitan, terutama yang diproduksi oleh perusahaan farmasi, yang mulai diiklankan secara besar-besaran di stasiun TV lokal. Masyarakat selalu beranggapan bahwa produk yang diproduksi oleh perusahaan farmasi itu aman. Namun mereka tidak tahu bahwa beberapa perusahaan farmasi juga mempunyai produk informal. CEO Harbin Pharmaceutical menyarankan kepada Feng Yu agar ia menggunakan koneksinya untuk menindak obat-obatan nutrisi yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi tersebut, karena mereka mencuri terlalu banyak bisnis. Namun, mereka hanya terkonsentrasi di provinsi-provinsi di sepanjang pantai Tenggara dan jarang terlihat di utara. Hal ini menunjukkan bahwa produksi benda-benda ini hanya ada di Tenggara. Feng Yu meminta CEO Harbin Pharmaceutical untuk melaporkan kejadian itu sendiri. Dia bukan lagi penjahat. Alasan dia mengonsumsi suplemen kesehatan ini terakhir kali adalah karena esensi kura-kura Cina sangat menyebalkan,
Tetapi melaporkannya bukanlah sesuatu yang selalu bisa dia lakukan. CCTV bahkan lebih mustahil untuk mengungkapnya. Direktur Jie telah banyak membantu Feng Yu dalam periklanan, dan Feng Yu tidak boleh menganggapnya remeh. Hubungan dibangun melalui interaksi, dan hanya melalui saling memberi dan menerimalah hubungan tersebut dapat dipertahankan. Misalnya, Zhang Ruiqiang, meskipun Feng Yu membantu Zhang Ruiqiang meraih kesuksesan politik, sama sekali tidak khawatir ada pejabat lain yang mengincar perusahaannya di Harbin. Sang tua ada di sana untuk melindunginya. Bahkan para pemimpin provinsi pun dilindungi. Perusahaan ini punya uang, dan ada banyak unit yang ingin meminta sedekah. Jika Zhang Ruiqiang tidak beberapa kali membelanya di depan umum, para penjahat dari berbagai departemen pasti sudah muncul sejak lama. Zhang Ruiqiang telah berkorban banyak untuk Feng Yu, yang sebagian besar tidak ia bagikan dengannya. Tetapi Feng Yu tahu segalanya. Banyak dinas provinsi telah meminta sumbangan dari Taihua Trading Company dan Harbin Machinery Company. Tetapi Zhang Ruiqiang telah memblokir permintaan mereka. Perusahaan-perusahaan ini telah menyumbang dalam jumlah yang signifikan ke Harbin, jadi jangan coba-coba. Kalaupun mereka ingin menyumbang, itu untuk pemerintah kota Harbin, bukan provinsi Anda. Ketika pejabat kota datang menemui Zhang Ruiqiang dan bertanya mengapa ia hanya menyumbang untuk pendidikan dan bukan untuk kami, ia akan mengkritik mereka. Pendidikan adalah proyek nasional yang telah berlangsung selama seabad. Tuan Feng sudah menyumbang begitu banyak, dan Anda masih memintanya untuk menyumbang? Mengapa Anda tidak menyumbangkan gaji Anda sendiri? Jangan iri hanya karena orang lain kaya. Untungnya, Feng Xingtai tinggal di pertanian kecil, dan dengan Wen De Guang di dekatnya, tak seorang pun berani mengganggunya. Lagi pula, reputasi Feng Xingtai di pertanian itu sangat mengesankan. Ia telah menyumbangkan sekolah dasar dan menengah, dan semua orang tahu bahwa jika mereka tidak punya anak, mereka tidak perlu membayar uang sekolah. Siapapun yang berani menjelek-jelekan Feng Xingtai akan diludahi. Setelah ujian teori, Feng Yu duduk bersama Fu Guangzheng lagi untuk membahas rencana akuisisi hotel. Fu Guangzheng berkonsultasi dengan paman tertuanya dan yang lainnya, meminta mereka membantunya menggunakan koneksi mereka untuk membeli beberapa restoran besar. Paman tertua dan kedua memiliki properti dan real estate di Taiwan, Malaysia, dan tempat-tempat lain. Paman ketiganya juga memiliki supermarket di tempat-tempat tersebut, dan Fu Guangzheng serta ayahnya juga memiliki saluran penjualan di sana. Jika seluruh keluarga Fu bersatu, akan lebih mudah mencapai tujuan ini daripada keluarga Li. Tentu saja, Fu Guangzheng juga harus memberikan manfaat tertentu kepada orang lain. Ia tidak bisa selalu bergantung pada bantuan orang lain tanpa memberikan imbalan apapun. Fu Guangzheng akan mengalihkan sahamnya di beberapa perusahaan Hong Kong kepada saudara-saudarinya yang lain. Nilainya memang tidak seberapa, tetapi itu merupakan cara berterima kasih kepada ketiga tetua atas bantuan mereka. Sedangkan untuk ayahnya, itu murni sukarela. Seluruh bisnis ayahnya akan diwariskan kepada kakak tertuanya. Jadi untuk apa kakak tertuanya meminta uang kepadanya? Fu Guangzheng datang untuk berdiskusi dengan Feng Yu tentang ukuran minimum restoran, jumlah minimum restoran yang dibutuhkan, dan proporsi dana yang harus disumbangkan oleh kedua belah pihak. Feng Yu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia telah membayar mahal untuk bisa menjalin kemitraan dengan Kuan Jude. Jadi Feng Yu akan mengambil bagian terbesar dari restoran-restoran ini, dan tentu saja, dia juga akan membayar bagian terbesar dari uangnya. Fu Guangzheng bisa menerima hal ini. Hanya karena ia memiliki bisnis-bisnis ini, bukan berarti ia bisa menjalin kemitraan dengan Kuan Jude. Tentu saja, yang lebih penting, ia tidak ingin Feng Yu menimbulkan konflik. Jika Feng Yu berhasil mencapai kesepakatan yang ia buat, siapapun pasti akan marah. Terakhir kali Feng Yu marah, ayahnya menderita kerugian besar. Namun, berteman dengan Feng Yu selalu memberinya keuntungan. Ambil contoh perdagangan emas berjangka. Ketika harga emas naik menjadi 380, harganya berfluktuasi selama beberapa hari, tetapi akhirnya terus naik hingga mencapai 391. Paman saya dan keluarganya menjual satu batch seharga 385. Seiring harga naik, mereka terus melakukan pengiriman, tetapi harga tertinggi hanya 387. Hanya ayahnya yang bertahan hingga harga tertinggi, yaitu 390, sebelum akhirnya mengirimkan semua barang. Hal ini juga membuat keluarga mereka mendapatkan proporsi pendapatan tertinggi. Saya tidak bisa mengatakan berapa lagi, tetapi dalam lebih dari sebulan, keuntungannya hampir 2 kali lipat. Investasi bagus seperti ini hanya terjadi setahun sekali. Dia tidak perlu melakukan apapun lagi, dan tetap bisa memastikan asetnya terus meningkat. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Feng Yu juga mengatakan bahwa pada tahun 1994, harga emas telah berfluktuasi secara signifikan, sehingga perusahaannya sendiri akan lebih jarang melakukan hal ini, dan Fu Guangzheng akan melakukannya lebih jarang lagi. Mengikuti Feng Yu berarti Anda dapat menghasilkan uang, dan ini sekarang menjadi prinsip investasi tertinggi Fu Guangzheng. Akhirnya, Feng Yu dan Fu Guangzheng menyepakati pembagian saham sebesar 30% hingga 70%, dengan Feng Yu menyediakan 70% dana dan Fu Guangzheng menyediakan 30%.
Kedepannya, setelah merger dengan Kuanjude Company, jika Fu Guangzheng dapat membeli saham dari pemegang saham Kuanjude, Feng Yu tidak akan menghentikannya. Mengenai keuntungan yang harus dibayar Fu Guangzheng untuk mengakuisisi restoran-restoran ini, Feng Yu tidak bertanya, dan Fu Guangzheng juga tidak mengatakannya. Feng Yu tidak mungkin memberikan semua peluang bagus itu kepada Fu Guangzheng. Sementara Fu Guangzheng tidak membayar apapun, kan? Dulu, Feng Yu memanggil Fu Guangzheng ke perusahaan-perusahaan itu karena Fu Guangzheng akan mengirim orang untuk mengelolanya. Sekarang pun sama. Yang dibutuhkan adalah koneksi keluarga Fu. Jika yang dibutuhkan hanyalah uang, apakah Feng Yu akan kekurangan uang? Fu Guangzheng tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Ia terus pergi ke daratan untuk mengurus urusan grup supermarket Taihua. Pengambil alihan restoran diserahkan kepada anggota keluarga Fu lainnya. 3 hari kemudian, Fu Rongqi mengambil langkah berani dan membeli sebuah restoran di kawasan sentral. Sebuah restoran yang menyajikan masakan sandong. Restoran itu tidak terlalu populer. Tetapi karena lokasinya, bisnisnya cukup bagus. Terlebih lagi, restoran itu besar dan memiliki arus pelanggan yang besar. Banyak orang bingung. Mengapa Fu Rongqi membeli restoran ini? Kudengar dia membayarnya dengan harga tinggi. Mengingat profitabilitas restoran ini, Fu Rongqi mungkin tidak akan bisa balik modal dalam 5 tahun. Meskipun restoran ini tidak akan rugi, periode pengembaliannya terlalu lama, jelas tidak sesuai dengan kebiasaan investasi Fu Rongqi. Siapakah Fu Rongqi? Ia adalah tokoh terkemuka di bidang keuangan Hong Kong. Kita tidak perlu membahas hal lain. Fu Rongqi telah menghasilkan banyak uang dalam valuta asing, emas, dan saham dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang terjadi padanya hari ini? Ia benar-benar mengakuisisi sebuah restoran? Beberapa tabloid yang tidak bertanggung jawab juga mengatakan bahwa hal itu terjadi karena Fu Rongqi pernah bertengkar dengan manajer restoran saat makan di sana. Karena marah, ia membeli restoran itu dan memecat manajernya. Penduduk kota paling mudah mempercayai rumor bahwa seseorang telah membeli restoran untuk bertransaksi dengan seseorang. Menurut mereka, begitulah perilaku orang kaya. Namun berita itu belum berakhir, dan surat kabar lain memberitakan bahwa Fu Rongqi membeli sebuah restoran di Macau, tepat di seberang kasino paling makmur, sebuah restoran yang menyajikan masakan Kanton. Sekarang semua orang bingung. Mungkinkah Fu Rongqi juga berkonflik dengan manajer hotel, kan? Mungkinkah keluarga Fu secara khusus mengincar pemilik restoran? Namun, seseorang langsung bertanya, apa bisnis terbesar distrik Furong? Real estate dan properti. Distrik Furong pasti telah membeli restoran ini untuk real estate dan properti. Namun, beberapa orang tidak berpendapat demikian. Saat berinvestasi di properti, memilih lokasi yang baik adalah hal yang tepat, tetapi distrik Furong tidak menyebutkan kepada siapa hotel tersebut akan disewakan. Apakah ini berarti hotel tersebut akan dikelola sendiri? Apakah Fu bersaudara sudah gila? Atau mereka memang berencana untuk berekspansi secara agresif ke industri restoran? Kalaupun mereka berniat, mereka tidak akan melakukannya dengan cara ini, kan? Membeli restoran yang sangat bagus dengan harga tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan banyak keuntungan. Fu Rongqi sakit jiwa, dan Fu Rongqi juga sakit jiwa. Namun sebelum mereka menyelesaikan pembicaraannya, seseorang mengatakan bahwa Fu Rongbing berada di Taiwan dan juga sedang berbicara dengan seseorang tentang akuisisi hotel, dan dikatakan bahwa pembicaraan itu hampir selesai. Semua orang tercengang. Putra ketiga keluarga Fu juga ingin membuka restoran? Kutukan macam apa yang menimpa keluarga Fu? Kutukan yang berarti mereka akan mati jika tidak membuka restoran? Kemudian mereka semua melihat Fu Rongjin, saudara keempat keluarga Fu. Ketiga saudara pertama keluarga Fu semuanya membuka restoran, dan mereka ingin tahu apakah Fu Rongjin juga akan membuka restoran. Kalau begitu, menariknya. Keempat saudara dari keluarga Fu ingin membuka restoran secara bersamaan. Apa yang mereka perebutkan? Akibatnya, mereka segera mengetahui bahwa putra keempat keluarga Fu pergi ke Malaysia. Sementara putra tertua Fu Rongqi pergi ke Asia Tenggara bersama putra tertua Fu Rongku. Apa yang akan kamu lakukan? Membeli restoran. Kini, bukan hanya warga, bahkan banyak orang kaya pun kebingungan. Apa rencana keluarga Fu? Mereka telah mengakuisisi begitu banyak restoran, yang masing-masing menyajikan masakan berbeda, dan mustahil untuk mengintegrasikannya. Apakah mereka berencana menciptakan kekacauan, menyebarkan hidangan khas dari berbagai masakan di semua restoran mereka? Tapi restoran-restoran ini punya beberapa hidangan khas, dan restoran lain juga punya. Apa yang bisa kamu pikirkan? Dan bahkan jika Anda ingin memasuki industri restoran, Anda harus memulai dari yang kecil dan terus berkembang. Anda tidak akan memulai dengan membeli restoran secara besar-besaran, bukan? Jadi, saya tahu keluarga Fu Anda baru-baru ini menghasilkan banyak uang dengan berdagang emas berjangka dengan Fu Rongqi, tetapi Anda tidak menghabiskannya seperti ini. Berinvestasi di pasar saham atau properti mana yang tidak lebih menguntungkan? Bahkan orang-orang kaya ini pun tak bisa memahaminya. Apalagi orang biasa. Mereka semua punya pikiran yang sama, yaitu, keluarga Fu gila. Sementara keluarga Fu sibuk, Feng Yu juga tidak menganggur.
Fu Guang sedang mencari lokasi di berbagai lokasi. Dan tim utamanya juga sibuk. Jadi wajar saja mereka tidak bisa mengunjungi pabrik dan perusahaan lain. Sesuai permintaan Feng Yu, tahun fiskal dan tahun kalender disatukan, yang berarti laporan keuangan tahun lalu sudah keluar, dan Feng Yu akan memeriksa setiap pabrik. Sebelum menyelesaikan pekerjaannya di Guangdong, Feng Yu menerima telepon yang memintanya untuk segera kembali ke Beijing karena Kirilenko akan segera datang ke Beijing. Kirilenko adalah mitra bisnis terbesar Feng Yu. Karir Feng Yu dimulai berkat dia. Hubungan mereka bahkan lebih dekat daripada hubungan dengan Fu Guangzheng. Karena dia datang ke ibu kota, Feng Yu tentu saja harus memperlakukannya dengan baik. Kedatangan Kirilenko ke Beijing kali ini bukan hal yang biasa. Ia datang bersama delegasi diplomatik Rusia. Feng Yu hanya bisa menghela napas. Lihatlah saudara Ji, ia layak menjadi generasi kedua Rusia dengan latar belakang keluarga yang baik, dan ia bahkan bisa masuk ke dalam delegasi nasional. Tapi Kirilenko hanyalah seorang pengusaha sialan. Feng Yu tidak cukup mengenal Kirilenko. Kirilenko sudah menjadi salah satu importir tersukses di Rusia. Kerjasamanya dengan Taihua Trading Company saja sudah cukup untuk melampaui banyak perusahaan lain. Belum lagi, mobil merek Songjiang yang diimpor Kirilenko tahun lalu telah diperlengkapi untuk militer dan instansi pemerintah. Popularitas Kirilenko tak tertandingi. Begitu Kirilenko melihat Feng Yu, ia langsung memeluknya erat-erat, membuat Feng Yu kesulitan bernapas. Seiring bertambahnya usia, Feng Yu semakin kuat, tetapi dibandingkan dengan Kirilenko, si beruang kutub, ia masih seperti ayam kecil. Kakak Ji, apakah kamu punya rencana untuk sore ini? Aku tidak ada rencana hari ini, jadi aku bisa bebas bergerak. Bagaimana kalau mengajakku bertemu orang Tionghoa NU? Ah? Wajah Kirilenko penuh dengan semangat musim semi. Astaga, apa orang ini sudah lama punya ide ini? Apa ini alasannya dia meneleponku kembali? Lupakan saja, aku akan mengajaknya ke bar malam ini. Aku cuma nggak tahu apa ada cewek yang suka beruang peledak berbentuk manusia ini. Wen Dongjun dan teman-temannya sedang liburan musim dingin. Jadi Feng Yu pun langsung menyetir pulang. Kirilenko meminta yang lain untuk kembali dan masuk ke mobil Feng Yu sendirian. Mendesak Feng Yu untuk bergegas. Kak Ji, kalau kamu mau bersenang-senang, kamu harus menunggu sampai malam dan pergi ke bar. Aku tidak bisa menjamin apakah akan ada gadis yang mau menemanimu. Kalau kamu benar-benar lapar, aku akan mencari seseorang untuk mengajakmu bermain di tempat lain. Tapi mungkin tidak cocok untukmu, kata Feng Yu sambil mengemudi. Baiklah, ayo kita ke bar malam ini. Dengan pesonaku, pasti akan banyak gadis yang menghampiriku. Kirilenko sangat percaya diri. Feng Yu hanya melihat kepercayaan diri seperti ini pada Wen Dongjun. Jadi, mari kita cari tempat minum sekarang. Ya, ayo kita cari tempat minum sekarang. Mata Kirilenko berbinar ketika mendengar tentang minum. Minum? Senyum sinis tersungging di sudut mulut Feng Yu. Bagaimana kalau mencoba trik kakak iparku? Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Kakak Ji, ayo coba hotpot ini. Kirilenko menatap dengan mata terbelalak, ngeri melihat minyak merah mendidih di depannya. Apa ini bisa dimakan? Apa ini sup? Apa ini enak? Karena Feng yang membawanya ke sini, seharusnya ini bisa dimakan. Feng Yu memperhatikan Kirilenko memegang sendok, mengisi mangkuk dengan minyak merah, dan bersiap untuk meminumnya. Ia segera meraih tangan Kirilenko. Kalau kamu minum semangkuk minyak merah ini, kamu pasti harus masuk rumah sakit. Dari lidah sampai kerongkongan, semuanya akan terbakar. Kirilenko menatap Feng Yu dengan tatapan kosong. Kenapa kau menghentikanku? Kau tidak mengizinkanku minum supnya? Kakak Ji, ini hotpot. Aku tahu itu hotpot, katamu. Bukankah kau yang mengajariku minum semangkuk sup hotpot dulu? Kirilenko mengerjap, sangat bingung. Terakhir kali aku mengajakmu ke Harbin, kita makan angsa dalam sup bening. Tentu saja, sup itu enak dan bisa diminum. Tapi ini hotpot pedas Sichuan, dan ini hotpot minyak merah. Ngomong-ngomong, selama 2 masa hidupnya, Feng Yu belum pernah melihat pria tangguh minum minyak merah. Beda. Ini minyak, yang lebih panas daripada air mendidih. Kamu tidak bisa meminumnya. Begini cara memakannya. Cuci bersih, lalu celupkan ke dalam saus celup ini. Cobalah. Feng Yu mengiris-iris sepotong daging sapi dan menaruhnya di mangkuk Kirilenko. Sambil berbincang, ia mengambil mangkuk berisi minyaknya, jangan sampai Kirilenko salah meneguknya sekaligus tanpa memperhatikan. Kirilenko dengan kikuk mengambilnya dengan sumpit, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya 2 kali, matanya berbinar, lalu berkata dalam bahasa Mandarin yang kaku ini lezat. Enak, kan? Begini, orang Tionghoa punya banyak sekali makanan lezat. Ada 8 masakan terkenal, dan masih banyak lagi hidangan spesial lainnya. Hotpotnya saja ada puluhan. Kalau kamu suka, aku akan mengajakmu mencoba hotpot daging kambing besok. Sambil berbicara, Feng Yu mengangkat gelas anggur di tangannya. Kirilenko mengangkatnya tanpa ragu, lalu menengadahkan kepalanya dan meminumnya, sambil bergumam, "Ha,
Feng Yu meletakkan gelasnya dan dengan penuh perhatian mengisi gelas Kirilenko. Kakak ipar benar. Selama kamu memegang gelasnya, Kirilenko akan meminumnya. Kalau begitu, aku harus menemaninya hari ini. Yah, itu artinya menemaninya sampai dia mabuk. Meskipun Kirilenko bisa menggunakan sumpit, hidangan hotpot di luar pemahamannya. Akhirnya, ia melempar sumpitnya ke samping, mengambil garpu yang disediakan di tangan kirinya, dan sendok berlubang di tangan kanannya. Ia menggunakan garpu untuk mengambil irisan daging dan memasukkannya ke dalam sendok berlubang. Ia mencelupkannya ke dalam minyak merah sebentar sebelum mengangkatnya, tak peduli dengan darah yang menempel. Ia kemudian menyendok saus celup ke atasnya dan menyendok semuanya ke dalam mulutnya dengan garpu. Feng Yu sendiri dengan gembira memindahkan makanan, mengambilnya, mencelupkannya ke dalam saus, dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat itu musim dingin, dan ruangan terasa hangat karena pemanas ruangan menyala. Terlebih lagi, mereka sedang makan hotpot yang dimasak dengan minyak merah. Feng Yu menyiapkan hidangan cabai cincang yang sangat pedas untuk Kirilenko. Setelah beberapa gigitan, Kirilenko merasakan sensasi geli yang tajam di mulutnya, yang tak tertahankan. Namun, dia menoleh ke arah Feng Yu yang sedang menikmati makanannya. Bukankah Feng merasa makanannya pedas? Feng, ini terlalu pedas, kata Kirilenko sambil menunjuk panci panas itu. Apakah pedas? Kau tidak punya pengalaman dengan ini. Rasa pedas itu sensasi di mulut. Dan sensasi ini bisa diimbangi dengan rasa pedas lainnya. Dalam istilah pengobatan tradisional Tiongkok, ini disebut melawan racun dengan racun, dan melawan rasa pedas dengan rasa pedas. Jadi, selama kau minum lebih banyak anggur putih, kau tidak akan merasakan pedas lagi, kata Feng Yu dengan percaya diri. Kirilenko tanpa seolah bertanya kenapa kau tidak memberitahunya lebih awal. Tanpa ditemani Feng Yu, ia langsung menghabiskan segelas anggur putih itu dalam 2 tegukan besar. Aku mendecakkan bibirku dan rasanya tak terlalu pedas lagi. Bagaimana? Apakah jauh lebih baik? Makan lebih banyak. Aku pesan daging yang banyak. Ada juga yang namanya daging renyah, yang ini namanya babat, dan yang ini namanya rebung. Semuanya lezat. Kamu harus coba, Feng Yu merekomendasikan dengan antusias. Kirilenko juga tidak sopan. Ia menggunakan saringan dengan semakin terampil, mengambil sendok besar satu persatu, dan menjejalkannya ke dalam mulut dalam suapan besar setiap kali. Oh, lihat, sausnya sudah habis. Ayo, aku buatkan semangkuk lagi. Rasanya pasti kurang enak kalau tidak ada. Feng Yu memberikan semangkuk saus lagi kepada Kirilenko, lalu mengisi gelas anggur Kirilenko lagi. Sekarang Feng Yu tidak perlu membujuknya lagi. Kirilenko hanya makan beberapa suap daging, seteguk anggur, 2 suap sayuran, dan seteguk anggur. Dalam waktu singkat, ia menghabiskan seluruh isi botol anggur putih. Feng Yu berteriak ke arah pintu. Pelayan, tolong sebotol ergoto lagi. Saya mau alkohol 56%. Yang kadar alkoholnya rendah itu hambar. Mereka berdua menikmati hidangan hotpot pedas yang lezat. Feng Yu hampir tidak menyentuh baijiu, lebih suka minum teh. Bahkan setelah selesai makan, masih ada segelas baijiu tersisa. Kirilenko hampir menghabiskan 2 botol ergoto. Saat pergi, ia sudah terhuyung-huyung. Feng Yu memanggil 2 pelayan, memasukkan Kirilenko ke dalam mobil, dan membawanya kembali ke hotel untuk beristirahat. Sepanjang jalan, Kirilenko berteriak kepada Feng Yu sambil mabuk, hotpot ini enak sekali. Aku ingin memakannya lagi lain kali. Dia juga mengatakan bahwa dia bersenang-senang minum hari ini dan Feng Yu adalah teman baik. Menikmatinya? Apakah kamu teman baik? Kami akan memastikan kamu lebih menikmati minumanmu lain kali. Setibanya di hotel, Feng Yu dan penjaga pintu mengantar Kirilenko ke kamarnya. Kirilenko dengan santai menyerahkan uang 100 yuan kepada penjaga pintu. Penjaga pintu itu tertegun. Orang asing memang memberi tip, tetapi orang Tionghoa jarang melakukannya. Kalaupun memberi tip, mereka tidak akan memberi tip sebanyak ini. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penjaga pintu dan pergi, berjanji untuk lebih rajin lagi di masa mendatang. Feng, aku punya beberapa dokumen di tasku. Coba lihat. Aku mau berbaring sebentar. Sebelum Feng Yu dapat menemukan tas yang disebutkan Kirilenko, dia mendengar dengkuran yang memekakan telinga. Usap, Anda bisa tertidur hanya dengan menyentuh bantal. Setelah akhirnya menemukan tas itu, Feng Yu mengeluarkan dokumen tersebut, yang ternyata adalah laporan tahunan perusahaan pertambangan tahun lalu. Feng Yu memeriksanya dan mendapati bahwa pendapatan tahun lalu kurang dari 30 juta, tetapi biaya peningkatan peralatan lebih dari 20 juta. Setelah ditambahkan biaya lain seperti gaji, keuntungannya mencapai 36 ribu. Perusahaan pertambangan bernilai miliaran dolar, yang nilainya terus meningkat, tidak mengalami kecelakaan, dan mineralnya masih laku, tetapi laba bersih tahunannya hanya 36 ribu dolar AS. Tak seorang pun akan percaya jika hal ini diceritakan kepada orang lain. Feng Yu sangat puas. Kirilenko mengikuti instruksi Feng Yu sepenuhnya, memastikan volume penambangan minimum.
Surplus juga digunakan untuk memperbarui peralatan penambangan dan meningkatkan investasi keselamatan. Harga mineral saat ini tidak tinggi sama sekali. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa negara pengekspor mineral utama yang mengekspor dalam jumlah besar, terutama Rusia, yang mengandalkan mineral sebagai industri pilar. Dalam 2 tahun, ketika negara-negara ini bekerja sama untuk mengurangi produksi dan mengendalikan ekspor, harga biji akan melonjak. Pada saat itu, peralatan kelompok penambangan mereka seharusnya sudah diperbarui, dan mereka akan dapat menambang dengan cepat dan menghasilkan keuntungan. Setelah membaca laporan perusahaan pertambangan tersebut, terdapat pula analisis pasar otomotif Rusia. Menurut laporan ini, Kirilenko akan mengimpor lebih banyak mobil tahun ini dibandingkan tahun lalu, bahkan mungkin 2 kali lipat jumlahnya. Seiring dibukanya saluran penjualan pemerintah dan militer, pengakuan publik terhadap mobil Songjiang juga mulai tumbuh. Kirilenko juga dibantu oleh orang-orang yang merencanakan kampanye iklannya, dan mobil Songjiang pun menjadi merek impor bergengsi di Rusia. Perkembangan Songjiang Auto ternyata lebih baik dari perkiraan Feng Yu, terutama berkat penambahan pelanggan besar seperti Kirilenko. Tahun lalu saja, impor Songjiang Cross Country mendekati rekor impor model tunggal ke Rusia. Tahun ini, tampaknya mereka akan mencapai level baru, bahkan mungkin memecahkan rekor tersebut. Seiring dengan beroperasinya berbagai pabrik kendaraan, proyek otomotif ini perlahan mulai menunjukkan keuntungan. Mungkin dalam 5 tahun, seluruh investasi akan kembali dan menghasilkan keuntungan. Pada saat itu, mobil Songjiang kemungkinan akan menjadi merek terkemuka di Tiongkok, melampaui Hongqi, Audi, Volkswagen, dan bahkan merek-merek Jepang. Satu-satunya hal yang membuat Feng Yu, atau lebih tepatnya perusahaan mesin Harbin, sedikit pusing adalah dimulainya produksi truk van Songjiang Qiankun, yang sedang dibuat sebesar mungkin, sesuai permintaan Feng Yu. Namun, selain pesanan Feng Yu Logistics sebanyak 100 van, tidak ada pesanan besar lainnya, hanya pesanan 1 atau 2 van yang tersebar, dan semuanya dijual dengan bantuan dealer mobil. Namun, Feng Yu juga memikirkan klien utamanya, yaitu sistem pos. Li Mingde telah menghubungi mereka, dan ia yakin bahwa pengalaman Li Mingde yang kaya dalam berurusan dengan para pejabat pemerintah ini tidak akan mengecewakan Feng Yu. Soal apakah Li Mingde menawarkan suap atau keuntungan lain, Feng Yu tidak peduli. Taktik-taktik ini adalah aturan dasar untuk bertahan hidup bagi tenaga penjualan masa kini. Sekalipun mobil Anda menawarkan nilai terbaik atau layanan pos sangat membutuhkan van, tanpa keuntungan, para pemimpin itu tidak akan membeli mobil Anda. Mereka dapat dengan mudah memberikan banyak alasan untuk tidak membeli mobil Anda, dan mereka dapat memberikannya sesuka hati. Di masa lalu, penjualan van di Tiongkok selalu sangat baik. Terutama setelah perkembangan e-commerce, berbagai perusahaan logistik juga berkembang pesat, dan permintaan van pun terus meningkat. Meskipun saat ini tidak ada e-commerce dan pesanan lewat pos pada dasarnya jarang, pengiriman barang masih memiliki pasar yang besar, terutama transportasi jarak pendek, karena gerbong kereta sulit diperoleh dan harga angkutan udara tetap tinggi. Misalnya, pengangkutan bulu dari timur laut ke pabrik garmen di selatan, pengangkutan komoditas kecil dari selatan kembali ke utara, dan pengangkutan komoditas dengan permintaan yang meroket seperti peralatan rumah tangga dan pakaian, semuanya menggunakan truk sebagai sarana transportasi utama. Feng Yu juga menelepon Li Zekai. Menurut rencana grup supermarket Taihua, buah dan sayur mereka harus dijamin segar, dan mereka harus membelinya dari lahan pertanian. Jadi barang-barang kemasan seperti ini sangat diperlukan. Sebuah supermarket harus punya paling sedikit 2. Jadi kalau ada 20 supermarket, itu berarti 40, dan semuanya butuh yang terpanjang. Li Zekai juga tahu bahwa Feng Yu dan Fu Guangzheng memiliki saham di Songjiang Car. Lagi pula, tidak masalah mobil siapa itu. Songjiang Car hemat biaya, dan juga memberi Feng Yu dan Fu Guangzheng muka, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Sebagai manajer umum, Li Zekai tentu saja bertanggung jawab atas pembelian. Ia segera menyusun dan menandatangani laporan, memesan kepada Harbin Machinery Company, dan mewajibkan mereka mengirimkan 50 van berlogo supermarket Taihua ke lokasi-lokasi yang ditentukan dalam waktu 3 bulan. Feng Yu Logistics dan supermarket Taihua menghabiskan stok van milik Harbin Machinery Company. Truk-truk besar ini diproduksi jauh lebih lambat daripada mobil biasa. Tentu saja, harganya lebih tinggi, tetapi margin keuntungannya substansial. Tentu saja, margin keuntungan Feng Yu Logistics dan supermarket Taihua tetap sangat rendah. Li Mingde membantu Feng Yu menemukan alasannya, mengatakan bahwa itu karena volume pembelian kedua perusahaan ini besar dan berpengaruh, dan ini juga merupakan iklan untuk Songjiang Qiankun. Selain itu, karena pihak lain membeli dalam jumlah besar, wajar saja jika mereka memberikan harga preferensial. Meskipun orang-orang di pabrik cabang tahu bahwa harganya memang terlalu murah, tetap saja ada keuntungan. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Apakah bos setuju? Lagi pula, kedua perusahaan pembeli itu juga terkait dengan Tuan Feng. Tanpa Tuan Feng, mobil itu mungkin tidak akan laku. Para karyawan perusahaan mesin kini teringat akan kebaikan Feng Yu. Meskipun mereka telah beralih dari bekerja di perusahaan milik negara ke perusahaan swasta,
gaji mereka meningkat jauh lebih cepat, memimpin negara, dan tunjangan mereka juga meningkat secara signifikan. Rumah sakit staf tersebut dilengkapi dengan peralatan impor Jerman dan dikelola oleh para ahli serta profesor. Meskipun perusahaan sebelumnya telah mengalokasikan perumahan, tata letak dan ukuran rumah tersebut tidak sebanding dengan yang sekarang. Meskipun mereka telah menyumbang sejumlah uang, mereka kini memiliki sertifikat kepemilikan properti, dan rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik mereka. Terlebih lagi, rumah ini merupakan gedung tinggi dengan lift. Rumah ini luas dan terang. Pemanas ruangannya baik di musim dingin dan tidak ada kebocoran air di musim panas. Mereka juga ditayangkan di TV, diberi berbagai hadiah selama festival dan hari libur, menerima uang lembur untuk kerja lembur, dan hari libur mereka diubah menjadi hari libur ganjil genap, dan sebagainya. Semua hal ini benar-benar dapat mereka nikmati. Siapa dalam semua ini? Bukankah Tuan Feng muda yang luar biasa itu? Dari mesin pertanian, sepeda motor, hingga mobil, reputasi Harbin Machinery semakin tersohor. Mereka yang keluar dan mengaku sebagai karyawan Harbin Machinery bahkan lebih bangga dari sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Tuan Feng tidak hanya mengalami keuntungan rendah dari pembelian truk, tetapi bahkan jika mereka tidak menghasilkan sepeser pun, tidak ada yang akan berkomentar. Semua karyawan perusahaan mesin Harbin tidak lagi mengenali kota itu, tetapi hanya mengenali Tuan Feng. Rencana transformasi ideologis Feng Yu tidak begitu berhasil. Ia hanya ingin menggunakan manfaat nyata untuk mendapatkan persetujuan karyawan terhadap dirinya dan restrukturisasi perusahaan mesinnya. Tampaknya hasilnya bahkan lebih baik dari yang ia perkirakan. Para pekerja bersatu dan penuh semangat. Feng Yu yakin jika ia mendapat publisitas saat ini, ia bisa menjadi andalan para karyawan perusahaan mesin. Setelah membaca informasi itu, Feng Yu mendengar dengkuran yang memekakan telinga dan memutuskan untuk meminta kamar lain untuk beristirahat sejenak. Ia akan mengajak Kirilenko ke bar ketika ia terbangun di malam hari. Setelah bangun dari tidur siang, Feng Yu melihat jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6. Ia mengetuk pintu dan membangunkan Kirilenko. Saat Kirilenko mandi dan berganti pakaian, setengah jam telah berlalu. Feng Yu sangat terkesan dengan kemampuan Kirilenko untuk sadar. Dia minum hampir 2 botol minuman keras, terutama Erguoto yang kadar alkoholnya tinggi, tetapi dia sadar begitu cepat. Hanya beberapa jam, tapi memikirkan orang ini mungkin dibesarkan dengan tong bir, saya merasa lega. Lagi pula, dia tidak berniat melatih toleransi minumnya, dan cukup nyaman minum sedikit bir saat dia senang. Dalam hal ini, Kirilenko dan Feng Yu sangat kontras. Menurut Kirilenko, mengapa saya harus minum kalau tidak mabuk? Sambil makan, Kirilenko sekali lagi menunjukkan nafsu makannya yang luar biasa, seolah-olah dia telah mencerna makanan hangat yang dimakannya siang tadi. Namun kali ini, Kirilenko juga tidak minum, dan mengatakan ia ingin menyimpannya untuk malam ini dan minum bersama para gadis. Feng Yu belum pernah ke bar di Beijing, atau lebih tepatnya, hanya ada beberapa bar di Beijing saat itu. Satu-satunya bar yang diketahui Feng Yu adalah di Sanlitun, salah satu jalan bar paling terkenal di Beijing sebelum Feng Yu terlahir kembali. Bar pertama didirikan pada tahun 1983, tetapi sekarang, 10 tahun kemudian, hanya ada beberapa bar di Sanlitun. Hal ini terutama karena orang Tionghoa tidak terbiasa datang ke sini untuk bersantai setelah bekerja. Orang-orang yang datang ke sini kebanyakan berasal dari daerah sekitarnya, terutama orang asing, karena bar pertama terletak di distrik kedutaan besar Tiongkok. Kebiasaan hidup orang asing sangat berbeda dengan orang Tionghoa. Mereka terbiasa keluar untuk bersantai setelah bekerja untuk menghilangkan stres. Tentu saja, mereka juga sangat serius dan bekerja keras saat bekerja. Namun, orang Tionghoa berbeda. Saat bekerja, mereka berusaha sebisa mungkin untuk bermalas-malasan. Setelah bekerja, mereka harus pulang atau bekerja lembur. Pergi ke bar dianggap bukan orang baik. Saat Feng Yu berkendara ke sini, hari sudah gelap, tetapi suasananya benar-benar berbeda dari jalan bar yang ia ingat di kehidupan sebelumnya. Tidak ada kesan lampu terang dan anggur sama sekali. Meskipun tidak banyak bar dan tidak banyak orang yang terbiasa pergi ke bar, setelah mereka memasuki bar yang tampaknya paling populer, mereka mendapati bahwa memang ada banyak wanita cantik di dalamnya. Namun, dilihat dari penampilan mereka, banyak dari mereka masih sangat muda. Ia kemudian teringat bahwa sepertinya ada beberapa sekolah di dekat sini, seperti sekolah tari dan universitas biasa. Meskipun letaknya bersebelahan dengan sekolah biasa, Feng Yu belum pernah ke sana. Lina tidak menyukainya, dan ia juga tidak tertarik. Hari ini adalah pertama kalinya ia ke sana. Kirilenko mengira ia akan menjadi orang asing yang langka di sini. Dan dengan sosoknya yang tinggi dan gagah, ia akan sangat menarik. Namun, ia tercengang melihat begitu banyak wajah asing di sini. Feng, kamu yakin ini bar Cina? Aku rasa banyak orang di sini bukan orang Cina. Aku bahkan dengar bahasa Rusia. Kata Kirilenko dengan nada tidak puas. Kak Ji, ini salah satu bar terpopuler di negara kita. Lihat, bukankah banyak gadis muda dan cantik di sini? Alasan kenapa banyak sekali orang asing di sini adalah karena ini distrik kedutaan kedua Tiongkok.
Ada banyak apartemen kedutaan, jadi wajar saja kalau banyak orang asing. Feng Yu mengangkat bahu. Ia tak punya pilihan. Kamu tadi sangat percaya diri, ya? Di mana rasa percaya dirimu sekarang? Kamu jadi malu setelah bertemu beberapa orang asing? Apa rasa percaya dirimu hanya ditujukan pada orang Tionghoa? Ada yang bilang perempuan adalah makhluk yang penuh rasa ingin tahu, selalu ingin menjelajahi hal-hal langka. Misalnya, orang asing relatif langka di Tiongkok, sehingga banyak perempuan yang rela membayar untuk mereka. Situasi ini baru teratasi setelah Feng Yu terlahir kembali. Misalnya, sekarang, Kirilenko duduk di sebelah seorang gadis dan mulai mengobrol dengannya dengan sikap kaku. Astaga, orang ini bahkan tidak bisa bicara bahasa Mandarin sedikit pun, tapi dia bisa mengobrol dengan seorang gadis? Apa gadis itu tahu apa yang Kirilenko katakan? Apa Kirilenko tahu apa yang dia katakan? Astaga, mereka benar-benar ngobrol dan tertawa. Apa kalian yakin sudah saling memahami dengan benar? Kirilenko berbalik dan menatap Feng Yu dengan tatapan provokatif. Lihat, aku bisa mengatasi ini hanya dengan satu gerakan. Apa cewek zaman sekarang kurang punya harga diri? Lalu kenapa nggak ada yang datang ke aku? Meskipun Feng Yu tidak ingin terjadi apa-apa, sungguh bodoh baginya untuk minum sendirian di sini. Apalagi tatapan Kirilenko itu sangat menyebalkan. Situasi ini berakhir setelah beberapa saat. Seorang wanita kulit putih duduk di sebelah Feng Yu dan bertanya dalam bahasa Inggris apakah dia bisa membelikannya minuman. Astaga, sekarang musim dingin. Meskipun suhu di bar lumayan, kamu pakai baju tipis banget. Gak kedinginan? Feng Yu merasa jijik dengan riasan tebal di wajahnya. Dia pasti sudah lebih dari 30 tahun, kan? Apa dia kesini untuk menjemput pria Tionghoa? Dia berkata dalam bahasa Inggris, "Permisi, saya sedang menunggu seseorang." Wanita kulit putih itu pergi dengan marah dan duduk di sebelah pria lajang lainnya. Masih banyak orang yang ingin mencari gadis-gadis asing yang cantik. Feng Yu tiba-tiba melihat Kirilenko melambai padanya. Apa? Kau mau aku datang dan mendengarkanmu membual? Feng, kamu sekarang penerjemah dan sopirku. Tolong undang gadis ini untuk menemaniku kembali ke hotel. Gila? Gak tahu malu banget? Kamu lagi coba-coba jemput cewek, dan aku cuma jadi penerjemahmu? Dan kamu yakin dia mau balikan sama kamu? Dia yakin tahu apa yang kalian bicarakan? Melihat keengganan Feng Yu, Kirilenko menambahkan, Feng, ada satu berita lagi yang belum kukatakan padamu. Delegasi Rusia yang berkunjung ke Tiongkok kali ini juga membawa rombongan tari dan lagu, dan Elena ada di antara mereka. Pertunjukan mereka besok sore, dan dia ingin kau mengunjunginya malam ini. Apa ini godaan? Oke, aku terima. Elena juga di sini? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Feng Yu kemudian bertindak sebagai penerjemah dan berkata kepada gadis itu, atasanku mengundangmu untuk menemaninya kembali ke hotel untuk melihat ikan mas. Gadis itu berkata, ikan mas apa yang kamu lihat? Apakah ada ikan mas di hotel? Apa maksud terjemahan ini? Apakah bosmu kaya? Tanya gadis itu. Pokoknya, kamu harusnya lebih kaya daripada kebanyakan orang di bar ini. Tapi, biar ku tegaskan dulu, bosku tidak akan menikahimu atau membawamu ke luar negeri. Lebih baik berhenti melamun, kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besok. Kalau begitu, dia akan memberiku beberapa hadiah kecil Rusia, kan? Sambil berkata demikian, gadis itu menggosokkan dua jarinya dan membuat gerakan menghitung uang. Feng Yu menarik napas dalam-dalam, menoleh ke Kirilenko dan berkata dalam bahasa Rusia dia menginginkan uang. Kukira aku bertemu seorang gadis yang sangat menyukai Kirilenko, tetapi ternyata dia juga menginginkan uang. Kirilenko langsung berkata, tidak masalah, saya bisa memberinya uang, tetapi saya hanya punya dolar AS. Dolar AS memang bagus, tapi apa kau yakin ingin membawanya kembali? Feng Yu tak percaya Kirilenko tidak punya anak bersamanya di grup tari Rusia ini. Dia sudah punya anak, jadi kenapa dia harus mencari wanita seperti ini? Kenapa tidak? Aku belum pernah menikmati malam yang indah dengan gadis oriental. Apakah wanita asing ini menarik bagi pria manapun? Testosteron yang melimpah ini. Feng Yu mengantar mereka berdua kembali ke hotel. Ia memegang kartu kecil bertuliskan nomor telepon, yang seharusnya merupakan nomor hotel. Panggilan tersambung, dan Feng Yu baru saja menyapa ketika suara Elena terdengar dari telepon Tuan Feng. Apakah itu Anda? Saya di Tiongkok. Tuan Kirilenko sudah memberitahu Anda, kan? Mendengar kegembiraan dalam suara ini, Feng Yu sepertinya tersentuh di suatu tempat di hatinya. Baiklah, ku dengar kau mewakili Rusia dan datang ke Tiongkok untuk tampil di hadapan para pemimpin negara kita. Selamat. Berkat bantuan Pak Kirilenko, saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Ngomong-ngomong, mereka semua berbagi kamar dengan 2 orang, tapi saya menginap di kamar sendiri. Hotelnya 20 hotel, dan saya menginap di kamar 601. Sial, kata-katanya sudah sangat jelas, apalagi yang bisa dipikirkan Feng Yu? Dia hanya berkata tunggu aku dan langsung pergi ke hotel lain di jalan. Sebelum Feng Yu sempat mengetuk, pintu terbuka, memperlihatkan wajah Elena yang terkejut.
Mungkinkah Elena telah menunggunya di pintu, dan membuka pintu ketika mendengar langkah kakinya? Tuan Feng, Anda di sini. Ini sandal Anda. Elena meletakkan sandalnya di tanah dan berjongkok untuk membantu Feng Yu melepaskan tali sepatunya. Elena, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagus sekali. Aku penari utama sekarang, dan aku punya guru khusus untuk mengajariku. Tuan Kirilenko bilang semua ini sudah diatur olehmu. Elena menatap Feng Yu dengan mata terbelalak. Aku yang mengatur semua ini? Kenapa aku tidak tahu? Tapi Kakak Ji cukup bisa diandalkan. Feng Yu pasti akan menerima bantuan ini. Itu mengharuskanmu berlatih keras. Kalau kamu tidak menari dengan baik, kamu tidak akan bisa menjadi penari utama. Tarian Elena meninggalkan kesan mendalam pada Feng Yu. Tuan Feng, saya baru saja mempelajari tarian baru dan akan menampilkannya di depan para pemimpin negara Anda besok. Bolehkah saya menunjukkannya terlebih dahulu? Feng Yu merasa bahwa Elena seperti anak kucing yang sedang mencari perhatian pada saat ini, ingin tampil di depan pemiliknya, berharap mendapatkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Feng Yu duduk di kursi dan mengangguk ke arah Elena. Oke, aku belum melihatmu menari sendirian. Elena langsung memakai sepatu dansanya, menekan tombol play pada Walkman di dekatnya, lalu berdiri berpose. Ini Walkman baru dari AIWA, dan efek suaranya juga sangat bagus. Saat musik dimulai, Elena mulai menari. Balet berasal dari Italia, tetapi dipromosikan dan dipopulerkan oleh Uni Soviet. Saat itu, penari balet dan grup tari terbaik di dunia semuanya ada di Rusia, bukan Italia. Feng Yu merasa itu seperti sepak bola. Negara yang menciptakannya belum tentu lebih baik dari yang lain. Di ruang sekecil itu, Elena melompat dan berputar, dan gerakan, bentuk, serta ekspresi wajahnya membuat Feng Yu merasa seolah-olah sedang menonton adegan dari sebuah film. Penari balet memiliki beberapa karakteristik utama, termasuk lengan, kaki, dan leher yang panjang. Setiap penari balet memiliki leher yang lurus dan memanjang, dan ini merupakan hasil latihan sejak usia muda. Ditambah dengan postur tubuh mereka yang tegak dan ramping, ada rasa percaya diri dan bangga yang berbeda saat mereka berdiri di sana. Elena memberikan perasaan ini kepada Feng Yu saat ia menari. Ia tampak sedikit malu-malu di waktu biasa, tetapi setiap kali musik dimulai, ia sangat percaya diri dan bangga. Tarian itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit. Ketika musik berakhir, Feng Yukin tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Tuan Feng, apakah tarian saya bagus? Elena tampak seperti meminta pujian, yang membuat Feng Yu ingin tertawa. Kamu menari dengan sangat baik. Melihat tarianmu, suasana hatiku ikut berubah seiring emosimu. Feng Yu bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Ia yakin tidak banyak orang yang berkesempatan menonton balet dari jarak sedekat itu. Kalau begitu aku akan tampil besok. Bisakah kau datang dan menonton? Elena menatap Feng Yu dengan tatapan yang membuatnya enggan menolak. Namun, karena tempat itu penuh dengan para pemimpin nasional, giliran Feng Yu untuk masuk. Elena, aku hanya seorang pengusaha. Aku khawatir aku tidak bisa menonton pertunjukanmu besok. Mata Elena menunjukkan kekecewaan yang mendalam, tetapi ia segera mengubahnya menjadi senyuman tidak apa-apa. Tuan Feng, jika Anda ingin melihat saya menari di masa depan, Anda bisa datang ke Moskow. Baiklah, aku berjanji padamu, aku pasti akan pergi ke Moskow untuk menontonmu menari. Bagus. Tuan Feng, izinkan saya memijat bahu Anda. Saya pernah memijat ibu saya di rumah, dan beliau bilang pijatannya sangat nyaman. Feng Yu mengangguk, dan Elena berdiri di belakangnya dan mulai memijat bahunya. Teknik dan kekuatannya sempurna, dan Feng Yu merasa sangat nyaman. Setelah menekan beberapa saat, Elena berkata kepada Feng Yu, Tuan Feng, Anda pasti lelah. Bagaimana kalau Anda mandi? Feng Yu berdiri, dan Elena mulai membantunya melepas pakaiannya. Wanita Jepang tidak selalu berperilaku baik, dan Feng Yu semakin menyukai Elena. Ketika Feng Yu memasuki kamar mandi, Elena tiba-tiba menjulurkan kepalanya di ambang pintu dan bertanya, aku tadi menari dan sedikit berkeringat. Bolehkah aku mandi bersamamu? Ketika tubuh indah ada di depanmu, apalagi setelah melakukannya lebih dari sekali, pria mana yang bisa menolak? Mandi? Buang air besar. Elena keluar dari kamar mandi sambil bergelantungan di tubuh Feng Yu, menempel erat padanya seperti gurita. Ketika Feng Yu selesai untuk kedua kalinya, Elena bersandar di dadanya tanpa berkata apa-apa. Elena, ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan padamu. Elena menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, Anda tidak perlu memberitahu saya mengerti semuanya. Sambil berbicara, Elena membuka meja samping tempat tidur, mengeluarkan sekotak obat, dan menelan satu pil. Tuan Feng, saya mengerti Anda tidak akan menikah dengan saya. Saya selalu menjelaskan hal ini. Tapi Elena menyukai Tuan Feng. Saya tidak meminta untuk selalu bersama Anda. Saya hanya berharap Anda bisa datang dan menemui Elena ketika Anda punya waktu. Bukan ini yang ingin dikatakan Feng Yu. Tiba-tiba ia merasa sedikit bersalah. Ia punya gadis seperti itu, tetapi Feng Yu tidak bisa menjanjikan apapun padanya. Elena,
Selain menari, apa hobimu yang lain? Bernyanyi. Sayangnya, suaraku kurang bagus, jadi aku tidak bisa bernyanyi sebaik yang lain. Aku juga bisa menyanyikan lagu berjudul Birch Forest. Pak Kirilenko bilang ini lagu ciptaan Anda. Di Moskow, banyak orang suka lagu ini. Elena menatap Feng Yu dengan tatapan kagum. Selain bernyanyi dan menari, apa lagi yang kamu inginkan? Tidak, saya sudah tinggal bersama ibu saya dan bergabung dengan balet Bolsha, tempat yang paling saya inginkan. Itu adalah perusahaan balet terbaik di dunia. Feng Yu juga telah mengetahui tentang sanggar tari ini, dan satu hal saja sudah cukup untuk membuktikan kehebatannya. Swan Lake diciptakan oleh sanggar ini. Bagi seorang penari balet, bisa bergabung dengan sanggar ini dan bahkan menjadi penari utama sungguh merupakan puncak impian mereka. Tapi Elena baru berusia 15 tahun. Dia tidak bisa menari seumur hidupnya. Seharusnya dia punya hobi dan kegiatan lain. Elena, bagaimana dengan rumah yang kamu dan ibumu tinggali sekarang? Aku akan menggantinya dengan yang lebih besar untukmu. Tidak perlu. Kami hanya berdua, ibuku dan aku. Rumah yang terlalu besar akan terasa kosong. Kami punya semua yang kami butuhkan. Kami berdua punya pekerjaan dan bisa menghidupi diri sendiri, kata Elena dengan keras kepala. Kamu bisa belajar menyetir. Akan jauh lebih nyaman punya mobil. Jangan menolak. Ambil saja apa yang kuberikan, kata Feng Yu dengan nada mendominasi. Ya. Elena menundukkan kepalanya dengan senyum bahagia di wajahnya. Dibandingkan dengan para saudari yang dulu berdansa dengannya, bersama Tuan Feng adalah hal yang paling beruntung baginya. Tuan Feng tidak kasar, baik padanya, dan sangat cakap, sesuatu yang tak tertandingi oleh siapapun. Meskipun ia tidak tahu apakah ia bisa bersama Tuan Feng selamanya, ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Terlepas dari apakah Tuan Feng akan meninggalkannya atau tidak, hatinya tak bisa meninggalkannya. Keesokan paginya, Elena berlatih tari dan tampil di sore hari. Kirilenko, sebagai bagian dari delegasi, juga hadir. Feng Yu pergi ke CCTV untuk mengamati latihan gala festival musim semi dan memberikan beberapa saran. Malam harinya, Feng Yu kembali duduk bersama Kirilenko. Kirilenko ingin berbicara serius dengan Feng Yu. Mungkinkah Ye Liqin benar-benar terpilih kembali? Akankah ia dikalahkan di tengah jalan oleh orang lain? Alasan utama Rusia datang mengunjungi Tiongkok adalah karena pada awal tahun lalu, Ye Liqin dan mantan Presiden AS George H.W. Bush menandatangani perjanjian tentang pengurangan dan pengurangan senjata strategis, yang mengakibatkan kedua belah pihak menghentikan perlombaan senjata dan meredakan hubungan. Pada bulan Juli tahun lalu, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tiba-tiba memburuk. Ini adalah pertama kalinya Clinton menunjukkan taringnya kepada negara adidaya sejak ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Kejadian ini disebut insiden galaksi. Untuk memperoleh intelijen yang akurat, Amerika Serikat yakin bahwa Cina mengangkut bahan baku untuk pembuatan senjata kimia ke Iran melalui kapal kargo galaksi, sehingga mengirimkan kapal perang dan pesawat untuk merebut galaksi di laut lepas selama lebih dari sebulan. Setelah 2 kali pemeriksaan, tidak ditemukan apapun. Perwakilan Tiongkok itu bertanya dengan nada sarkastis, apakah Anda membeli intelijen Anda hanya dengan $1? Meskipun malu, perwakilan AS bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Pada akhirnya, AS mengakui bahwa intelijen tersebut salah dan menerima kompensasi atas kerugian ekonomi, tetapi menolak untuk meminta maaf. Pada saat itu, gelombang anti-Amerika meletus di negara itu. Banyak mahasiswa berpendapat bahwa hegemoni Amerika harus dikecam dan mereka tidak lagi ingin belajar di Amerika Serikat. Rusia melihat peluangnya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Melonggarkan hubungan dengan Amerika Serikat bukan berarti melupakan kebencian. Rusia, yang mewarisi prinsip-prinsip Uni Soviet, jelas bukan teman Amerika Serikat, melainkan musuh. Meskipun tidak lagi menyatakan hal ini secara terbuka, sebagian besar rakyat Rusia masih mempercayainya, dan sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada arahan pemerintah di balik hal ini. Kunjungan Rusia ke Tiongkok kali ini bertujuan untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, tidak hanya ekonomi tetapi juga militer. Selama era Soviet, Tiongkok selalu diperlakukan seperti adik. Bahkan ketika hubungan itu berakhir, pemerintah Soviet sebelumnya masih dengan bangga meyakini bahwa Tiongkok akan selalu berada di bawah Uni Soviet. Namun sejak runtuhnya Uni Soviet, pemulihan ekonomi Rusia telah menjadi masalah utama yang dihadapi Ye Liqin, yang harus dipecahkannya. Bekerja sama dengan Tiongkok, negara yang saat ini sedang mengalami momentum pertumbuhan terkuat, tak diragukan lagi merupakan cara tercepat untuk mencapai hal ini. Tidakkah Anda lihat bahwa setelah keruntuhan ekonomi Jepang, berkat pasar Tiongkoklah Jepang mampu bertahan? Meskipun pemerintah Jepang harus membayar mahal untuk itu, Rusia juga bisa melakukannya, terutama Ye Liqin, yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah Tiongkok. Ye Liqin membubarkan parlemen Rusia pada September tahun lalu, dan parlemen Rusia yang tersisa tentu saja melancarkan perebutan sengit dengan kekuasaan presiden, bahkan hingga ke dalam gedung parlemen. Akhirnya, Ye Liqin membombardir parlemen, dan semua pemberontak ditangkap. Penjabat presiden dan ketua parlemen yang ditunjuk,
serta beberapa pejabat militer senior yang mendukung parlemen, juga ditangkap. Saat itu, Kirilenko menelepon Feng Yu untuk menanyakan hal ini. Meskipun ayah Kirilenko hanya seorang letnan jenderal, ia bertanggung jawab atas departemen yang sangat penting dan dianggap sebagai kekuatan yang cukup besar. Jika ia berpihak pada parlemen, itu akan menimbulkan masalah besar bagi Yelikin. Tetapi Feng Yu mengatakan kepada Kirilenko bahwa parlemen hanyalah badut, karena Yeltsin memiliki basis massa yang luas di Rusia, yang berarti semua rakyat mendukung Yeltsin. Hal ini juga akan memengaruhi para prajurit angkatan darat, sehingga perintah Yeltsin akan lebih mudah disampaikan dan perintah parlemen akan sulit dilaksanakan. Pada saat yang sama, Kirilenko diperingatkan bahwa jika parlemen berhasil, Rusia tidak hanya akan kehilangan presiden yang kuat, tetapi ayah Kirilenko juga akan terlibat. Tak seorang pun ingin memiliki seorang jenderal di bawah komandonya yang pernah bertugas di pihak lawan, lalu berpindah pihak di tengah pertempuran. Sekalipun ayahmu dijanjikan kenaikan pangkat, jabatan itu pasti akan kosong tanpa kekuasaan. Setelah mendengar analisis Feng Yu, ayah Kirilenko pun menyadarinya. Karena ia telah dicap sebagai Yelikin, ia tak akan pernah bisa menghapusnya seumur hidupnya. Tentu saja, ia akan mendukung Yelikin dengan tegas, karena hanya jika Yelikin menang, ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kekuatan opini publik sepenuhnya berada di tangan Yelikin. Meskipun tentara terbagi dua, kubu Yelikin digambarkan sebagai tentara keadilan, dan parlemen digambarkan sebagai kekuatan reaksioner. Hasilnya tentu saja terlihat jelas sekilas. Jika ayah Kirilenko memilih pihak yang salah, ia mungkin tak akan mampu menahan Yelikin. Akibatnya, Kirilenko akan mencari suaka politik di negara lain, dan Feng Yu beserta mineral yang ia investasikan di Rusia akan terbuang sia-sia. Itu adalah investasi terbesar Feng Yu, bagaimana mungkin ia menyia-nyiakannya? Di saat yang sama, Feng Yu juga merasa bahwa saudara Ji adalah teman yang baik. Ia selalu mengatakan dengan jelas, dan orang seperti itu layak untuk terus menjadi teman baiknya. Lagi pula, Kirilenko kini menjadi kekuatan ekonomi yang tak terelakkan. Di masa depan, ketika Feng Yu melawan konsorsium Amerika, ia juga bisa berkontribusi. Bersama-sama, kita bisa memberi pelajaran berharga kepada para spekulan Amerika itu. Setelah insiden ini, Kirilenko tentu saja berutang budi besar lainnya kepada Feng Yu. Kinerja ayahnya dalam insiden ini sangat dipuji oleh Yelikin. Diperkirakan dalam setahun, salah satu jabatan resmi yang ditinggalkan oleh para jenderal reaksioner di Rusia akan jatuh ke tangan ayahnya. Kirilenko juga sengaja bergabung dengan delegasi Rusia yang berkunjung ke Tiongkok kali ini. Salah satu alasannya adalah untuk melihat apakah ada peluang kerjasama dengan Tiongkok, dan yang lainnya adalah untuk berterima kasih kepada Feng Yu secara langsung. Rencana impor mobil tahun depan adalah untuk menunjukkan kepada Feng Yu bahwa ia tidak hanya akan menjual mobil Songjiang ke seluruh wilayah Rusia, tetapi juga ke beberapa bekas sekutu Uni Soviet. Kakak Ji, jangan khawatir. Ikuti saja Yelikin dengan saksama, dan posisi ayahmu akan kokoh seperti batu karang. Feng, kalau kamu bilang begitu, ayah dan ibu akan merasa lebih tenang. Ada yang kamu butuhkan bantuanku? Katakan saja, dan ibu janji akan melakukannya untukmu. Kata Kirilenko sambil menepuk dadanya. Dalam 2 tahun, saya akan meluncurkan operasi ekonomi untuk melancarkan perang finansial melawan beberapa taipan keuangan terbesar di Amerika Serikat. Saya harap Anda akan mendukung saya dan memobilisasi semua dana Anda untuk mendukung saya. Feng, aku pasti sudah mengambil tindakan terhadap Amerika Serikat tanpa perlu kau beritahu. Yah, kita tidak akan rugi banyak, kan? Kirilenko jelas-jelas kurang percaya diri. Rugi? Apa kau pikir aku akan rugi? Bukan hanya itu, kita tidak akan rugi. Kita bahkan akan meraup untung besar, yang dengan demikian akan menghantam ekonomi AS dan para taipan keuangan itu. Tapi sekali lagi, jika bukan karena mereka, rubel tidak akan terdepresiasi sedrastis ini, dan kau dan aku tidak akan berkembang sampai titik ini. Bagaimanapun, mereka telah menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan bagi negaramu. Feng, karena kamu membantuku menghasilkan uang, ini bukan permintaan. Apalagi yang kamu inginkan? Katakan padaku. Kalau tidak, bagaimana kalau aku memberimu sebagian saham di perusahaan tambang itu? Tidak. Tidak. Kalau kau bersikeras memberikannya kepadaku, 2% saja sudah cukup. Feng Yu berpura-pura menolak, lalu buru-buru menyatakan permintaannya, menunggu saudara Ji mengatakan ini. Baiklah, kalau begitu lihatlah dokumen ini dan tanda tangani. Kirilenko mengeluarkan dokumen yang sudah lama ia siapkan, yang isinya tepat 2%. Feng Yu membacanya dengan saksama 2 kali, lalu menandatanganinya sambil tersenyum. Mulai hari ini, dia akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan pertambangan itu. Malam harinya, ia kembali bersenang-senang dengan Elena. Keesokan harinya, delegasi Rusia kembali ke Moskow. Feng Yu tidak menanyakan perjanjian apa yang telah ditandatangani Kirilenko dengan pemerintah Tiongkok. Namun, dilihat dari pernyataan Kirilenko bahwa ia akan terus memperluas kerjasama dengan perusahaan perdagangan Taihua, hal itu sama sekali tidak memengaruhi Feng Yu. Setelah beristirahat sehari lagi di Beijing,
Feng Yu menunggu Zhang Ming, manajer umum perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua. Ia mengatakan ada sesuatu yang penting yang harus dilaporkannya kepada Feng Yu. Begitu melihat Feng Yu, Zhang Ming buru-buru berkata, "Bos Feng, kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Kesempatan bagus apa yang membuatmu begitu bersemangat?" Feng Yu bertanya sambil mengerutkan kening. "Apakah kamu sudah membaca laporan ini?" Zhang Ming menyerahkan koran kepada Feng Yu dan menunjuk judul di salah satu halaman. Daging manusia? Feng Yu kemudian teringat bahwa titik balik kerajaan sosis Ham Qiudu telah meletus. Jika Zhang Ming tidak mengatakannya, ia pasti sudah melupakannya. Qiudu adalah merek sosis Ham terbesar di Tiongkok, bahkan di dunia, yang memproduksi dan menjualnya. Saking populernya, sosis ini diburu secara nasional dan para pedagang tidak dapat membelinya meskipun mereka punya uang. Di saat yang sama, sosis Ham ini juga merupakan salah satu produk unggulan yang diekspor ke Rusia oleh Taihua Trading Company. Namun, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba terungkap bahwa Qiudu memproduksi ham daging manusia. Mereka juga memiliki bukti bahwa ham tersebut terasa berasap, dan beberapa orang mengaku telah memakan jaringan manusia seperti kuku dan rambut di dalamnya. Hal ini dilaporkan di surat kabar dan orang-orang di seluruh negeri mengetahuinya. Tiba-tiba, sosis ham Qiudu berubah dari makanan yang dicintai menjadi racun yang ditakuti. Tak hanya pesanan yang lenyap, gelombang pengembalian produk pun terjadi. Semua ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Penyebab sebenarnya adalah kebakaran di gudang pendingin Qiudu. Akibat insulasi busa, api menjalar dari dinding ke atap, mengeluarkan gas beracun yang kuat. Sebanyak 2.600 ton daging babi, bahan baku Qiudu, yang disimpan di gudang pendingin, hancur, mengakibatkan kerugian ekonomi langsung melebihi 40 juta yuan. Para pemimpin Qiudu takut bertanggung jawab. Bagaimana mungkin seseorang menanggung kerugian sebesar itu? Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah kota, mengklaim bahwa itu hanyalah kebakaran kecil dan kerusakan pada gudang pendingin, yang membutuhkan perbaikan. Kerugian ekonomi hanya 360 ribu yuan. Bagi Qiudu, perusahaan dengan laba tahunan melebihi 100 juta yuan, kerugian 360 ribu yuan bukanlah masalah besar. Para pemimpin Qiudu mengecilkan masalah tersebut, percaya bahwa masalah tersebut sudah berakhir. Namun, daging babi itu memang dibakar, dan mereka tidak melaporkan kerugian sebesar itu, sehingga mereka tidak punya uang untuk membeli lagi. Akhirnya, ahli pikir perusahaan, sang peramal, muncul dengan ide terburuk dalam hidupnya. Babi ini hanya diasapi. Tidak banyak orang yang suka daging asap di selatan. Daging ini masih bisa dibuat ham setelah diasapi. Lagi pula, dagingnya harus dicincang. Jadi, daging babi yang telah dibakar dan diasapi dengan gas beracun itu dipilih dan yang tidak diasapi terlalu parah dicampur dengan daging segar untuk dibuat sosis ham dan dijual. Tetapi saat Anda membuka daging ham tersebut, Anda mencium bau asap, dan karena dagingnya telah diasapi, warnanya menjadi tidak tepat, dan ada sisa-sisa tulang yang tercampur di dalamnya. Para pesaing Qiudu memanfaatkan kesempatan ini dan segera mengirim orang untuk mengiklankan di surat kabar bahwa Qiudu menjual sosis daging manusia. Mereka juga meminta orang-orang untuk menyebarkan berita tersebut, dengan mengatakan bahwa Qiudu bekerja sama dengan krematorium setempat dan secara langsung menggunakan mayat manusia untuk membuat sosis. Karyawan Qiudu bahkan tidak memakannya sendiri. Begitu berita itu muncul di surat kabar besar, opini publik langsung tersulut. Orang-orang terkejut. Setelah bertahun-tahun memakan Qiudu, mereka benar-benar memakan daging manusia? Meskipun beberapa orang berpikir ini pasti palsu, begitu banyak sosis yang dijual setiap musim gugur, belum lagi krematorium di sebuah kota, krematorium di sebuah provinsi, atau bahkan seluruh negeri tidaklah cukup. Namun, orang-orang tidak percaya demikian. Mereka sangat yakin bahwa itu pasti daging manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin terungkap di surat kabar? Mereka sama sekali tidak tahu surat kabar apa yang mereka baca. Dan bahwa mereka juga mengatakan bahwa itu adalah dugaan. Orang-orang menyebarkan rumor dan mengubahnya menjadi bukti konklusif. Berita tentang pencarian daging manusia pertama kali tersiar di Qiudu. Siapa dalangnya? Bukan orang luar, melainkan Dan Hui, produsen sosis lain di provinsi yang sama. Mereka memulainya dengan menyebarkan rumor secara lokal dan kemudian menyebar ke seluruh negeri. Sebagian melalui surat kabar dan sebagian lagi dengan menyuap para bandar Qiudu asli. Berdasarkan kontrak, jika terjadi masalah pada kualitas sosis ham, Qiu harus mengganti kerugian kepada pedagang, karena pedagang hanya membayar terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan barang. Memang ada yang salah dengan sosis ham ini, dan para pedagang mengetahuinya. Sementara itu, di kota lain yang tak jauh dari sana, Dan Hui menawarkan harga istimewa. Rasanya memang mirip, tetapi perbedaan mereknya cukup besar. Distributor menjual dengan nilai tukar yang sama, terutama saat ada diskon, sehingga keuntungannya jelas lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika para distributor juga menentang Qiudu berada dalam situasi yang lebih buruk. Perusahaan telah menghentikan produksi,
Dan pemerintah kota sedang berusaha mencari cara untuk bernegosiasi dengan para distributor tersebut dan memasang iklan di surat kabar untuk membuktikan bahwa Kyudu hanya memiliki beberapa masalah dengan kualitas daging dan tidak ada ham daging manusia. Tapi merek Kyudu sudah hancur. Baru 3 hari, seluruh negeri sudah tahu. Siapa yang masih mau beli sosis mereka? Bahkan sosis mereka sudah habis. Feng Yu meletakkan korannya, menatap Zhang Ming, dan bertanya dengan serius, Tuan Zhang, katakan padaku, apakah Anda menambahkan bahan bakar ke api? Menambah bahan bakar ke api? Maksudmu menyebarkan rumor? Sama sekali tidak. Kita sama sekali tidak dibutuhkan. Para pedagang grosir itu sudah menyebarkan berita itu lewat toko-toko kecil dan sebagainya. Apa kau tidak tahu itu? Sial, akhir-akhir ini aku selalu bersama kakak Ji atau bersama Elena yang baca koran. Masalah ini mengendalikan semua orang di perusahaan kita. Tidak seorang pun boleh menyebarkan rumor. Bahkan ada rumor tentang daging manusia dan krematorium. Dan ada orang yang mempercayai berita semacam ini. Kesempatan bagus apa yang kau bicarakan? Karena Q punya masalah, pasti ada celah besar di pasar sosis ham. Kami mulai memproduksi sosis ham merek Taihua tahun lalu. Jadi ini peluang bagus bagi kami untuk memperluas pasar. Kamu punya hubungan baik dengan CCTV, kan? Kenapa tidak bicara dengan mereka dan ganti iklan kita? Sosis ham Taihua, yang terbuat dari daging babi Tianpeng olahan, memiliki bobot, kandungan daging, dan harga yang serupa dengan Kyudu. Saat ini, sosis ini hanya dijual di 3 provinsi Timur Laut dan Rusia, sehingga produksi dan volume penjualannya jauh dari sebanding dengan Kyudu. Bahkan jika dibandingkan dengan bursa tunggal, kesenjangannya masih besar. Namun, ham Taihua memiliki satu keunggulan terbesar daging babi Tianpeng, merek daging babi yang telah mengakar kuat di hati masyarakat. Slogan daging teliti, daging aman sudah dikenal luas di seluruh negeri. Tahun ini, Zhang Ming juga merekam iklan di CCTV. Awalnya, iklan tersebut bertujuan untuk mempromosikan pakan babi merek Taihua, tetapi sekarang ia ingin mengubahnya menjadi sosis ham Taihua. Penjualan sosis ham secara keseluruhan akan menurun tahun ini, terutama dalam beberapa bulan ke depan. Namun, setelah ini berlalu, ini memang akan menjadi peluang. Saya yakin Anda sudah tahu cara merebut pasar, jadi jangan mengecewakan saya. Jangan ubah iklannya. Mengubahnya hanya beberapa hari setelah tayang akan membuat orang-orang berasosiasi buruk dengan lini masa kami. Cari seseorang untuk membuat iklan berdurasi 15 detik yang menyoroti sosis ham kami yang terbuat dari daging babi Tianpeng. Saya akan menggantinya untuk Anda dalam beberapa hari. Feng Yu tiba-tiba berpikir bahwa ini sepertinya kesempatan yang sempurna untuk mengalahkan Kyudu dan Shan Hui sekaligus. Prasyaratnya adalah memberitahu orang-orang bahwa rumor ini disebarkan oleh Shan Hui. Terungkapnya sosis ham Kyudu mengandung daging manusia langsung memicu kegemparan besar. Pimpinan perusahaan segera diganti, dan beberapa orang dipaksa bertanggung jawab, dan mereka semua menanggung akibatnya. Jika ini terjadi di perusahaan Feng Yu, dia akan memecat semua pemimpin, terutama penasihat militer yang memberi nasihat. Seorang peramal juga bisa menjadi penasihat militer perusahaan, harus dikatakan itu legenda. Jika Feng Yu adalah pemimpin Kyudu, ia akan segera meluncurkan rasa sosis ham baru, yang disebut rasa bacon. Banyak orang tidak menyukai rasa daging asap, tetapi tidak dapat disangkal bahwa beberapa orang menyukainya. Skenario terburuknya adalah peluncuran produk yang gagal, yang tidak akan berdampak signifikan pada Kyudu. Begitu pula rumor tentang daging manusia yang tersebar. Jika berhasil secara kebetulan, hal itu justru akan memperkaya jajaran produk, meskipun peluang keberhasilannya kecil. Namun, dengan cara ini, kerugian tidak hanya dapat dihindari, tetapi juga dampak negatif terhadap merek tidak akan terjadi. Bahkan sosis ham asap ini pun dapat dijual dengan harga lebih tinggi, dan bahkan mungkin untung besar. Atau, Anda bisa menerima kekalahan dan mengumumkan dengan lantang bahwa daging apapun yang tidak memenuhi standar kualitas tidak akan dibuat menjadi sosis ham Kyudu. Ini juga merupakan pilihan yang baik. Meskipun akan mengalami kerugian sebesar 40 juta, hal ini juga dapat meningkatkan harga jual sosis ham Kyudu. Karena ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kualitas sosis ham Kyudu kami dapat dipercaya dan betapa ketatnya kontrol kualitas kami. Hal ini bahkan akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan nilai dan pengaruh merek. Peningkatan nilai merek, reputasi, dan pengaruh juga akan menstimulasi penjualan. Kerugian 40 juta ini tidak seberapa. Laba bersih tahunan Kyudu sudah lebih dari 100 juta. Jadi 40 juta bukanlah sesuatu yang tidak bisa mereka tanggung. Dagingnya juga bisa dibagikan kepada para pekerja pabrik sebagai tunjangan kesejahteraan. Lagi pula, daging babi bukanlah sesuatu yang mampu dikonsumsi setiap rumah tangga saat ini. Meskipun dagingnya rusak, jika kerusakannya tidak terlalu parah, dagingnya pasti masih bisa dimakan, dan para pekerja akan senang. Ada banyak cara untuk mengatasi hal ini, tetapi pimpinan Kyudu memilih yang terburuk. Tidak masalah jika mereka memilih pendekatan ini, tetapi Anda harus menjelaskannya dengan jelas kepada bandar. Para distributor sama sekali tidak tahu apa-apa, sama sekali tidak menyadari masalah daging dalam ham batch ini.
Rasa HAM yang aneh akan berdampak negatif pada reputasi distributor, dan mereka tentu saja tidak senang. Pembeli HAM batch ini akan mengira HAM tersebut palsu, dan distributor menuntut penjelasan, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa rasanya seperti itu. Saat itu, pesaing dan Hui HAM Sausage mengambil tindakan dan dengan mudah menyuap para pedagang dan beberapa media yang tidak bermoral untuk menyebarkan rumor bahwa ada daging manusia di dalam Kyudu HAM Sausage. Ini sangat fatal. Semuanya sosis HAM, jadi kenapa tidak dijual saja? Rasa dan Hui lumayan, tapi harga Kyudu mahal. Mereka ingin sekali punya pesaing agar perusahaan Kyudu yang arogan itu tahu bahwa tanpa mereka, sosis HAM Kyudu tidak akan sepopuler sekarang. Pada titik ini, para talenta di perusahaan Kyudu menyadari betapa serius kesalahan yang telah mereka buat dan mulai berusaha semaksimal mungkin untuk menebus kesalahannya. Namun, rumor adalah sesuatu yang menyebar sangat luas dan sangat cepat. Membunuh rumor membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada menyebarkannya, dan kesulitannya meningkat secara eksponensial. Apalagi kalau ada oknum yang sengaja mengobarkan api rumor, makin susah. Karena perusahaan dan Hui sudah menusuk mereka dari belakang, mereka harus menusuk mereka sampai mati. Kalau tidak, ketika mereka pulih, mereka akan tetap diinjak-injak, atau bahkan diinjak-injak lebih keras lagi. Dalam kasus yang serius, itu bisa menyebabkan kekalahan mereka. Rumor-rumor semakin gencar, dan memang itulah yang diinginkan perusahaan dan Hui. Penjualan sosis HAM Kyudu anjlok, dan meskipun peningkatan penjualan mereka tidak sebesar yang diharapkan, setelah sosis HAM Kyudu benar-benar bangkrut, permintaan pasar untuk sosis HAM masih akan tetap ada, dan penjualan mereka pasti akan meningkat. Perusahaan Kyudu tidak mampu menangani situasi ini sendirian, sehingga mereka meminta bantuan pemerintah kota. Sebagai perusahaan milik negara yang berada di bawah kendali pemerintah kota, sudah menjadi kebiasaan mereka untuk meminta bantuan atasan ketika menghadapi kesulitan. Terutama ketika perusahaan Kyudu mengetahui bahwa orang yang menusuk mereka dari belakang adalah perusahaan lain di kota tetangga, perusahaan dan Hui, mereka memutuskan untuk mengadu kepada pimpinan. Ketika para pemimpin kota Kyu mendengar ini, mereka seperti, apa? Kita diretas. Apakah perusahaan pertukaran itu yang berada di balik ini? Itu tidak bisa diterima. Kita harus bicara dengan para pemimpin kota itu. Seberapa tak tahu malunya kalian mencemarkan nama baik kami seperti ini? Para pemimpin kota tempat perusahaan dan Hui berada juga telah mengetahui hal ini. Meskipun mereka juga merasa agak tidak adil, perusahaan dan Hui mereka telah mengunjungi dan belajar di perusahaan Kyudu. Namun, karena hal itu sudah terjadi dan mereka masih bisa mendapatkan keuntungan, ceritanya lain lagi. Jika bos sosis HAM menjadi perusahaan pertukaran tunggal, itu juga akan menjadi pencapaian politik yang solid bagi mereka. Tak ada yang bisa menolak pencapaian politik. Lagi pula, apakah perusahaan Kyudu Anda punya bukti? Para pemimpin kota tempat perusahaan dan Hui berada pasti tidak akan mengakuinya. Maka mereka berbalik dan mengatakan bahwa perusahaan Kyudu membuat tuduhan palsu. Anda tidak punya bukti sama sekali. Bagaimana Anda bisa bilang kami mengarang rumor? Orang yang berhati nurani tidak takut dituduh. Jika Anda tidak menggunakan daging babi bermasalah itu, apakah situasi ini akan terjadi? Perang antara dua perusahaan kemudian meningkat menjadi perang antara dua kota, yang akhirnya mencapai tingkat kepemimpinan provinsi. Provinsi tersebut awalnya bermaksud menjadikan industri makanan sebagai industri pilar bagi provinsi, yang akan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Bagaimanapun, sosis HAM Kyudu sekarang sedang langka, dan mereka senang melihat munculnya produsen sosis HAM baru di provinsi tersebut, dan bahkan dipromosikan oleh provinsi tersebut. Meniru dan mengikuti tren adalah cara cepat bagi mereka untuk sukses. Pernahkah Anda melihat perusahaan sosis bertebaran di mana-mana di negeri ini? Kebanyakan dari mereka adalah perusahaan milik negara, yang didukung oleh pemerintah kota. Awalnya, dan Hui dan Feng Qiu tidak ada masalah. Bukankah keduanya perusahaan provinsi? Bukankah nilai yang mereka ciptakan juga provinsi? Mereka bahkan bisa bekerja sama untuk mempersulit produsen sosis HAM lainnya mendapatkan pijakan. Keduanya adalah anaknya. Apa yang harus dia lakukan jika mereka bertengkar? Dia tidak boleh pilih kasih. Dia harus menghukum mereka semua secara setara. Ini adalah praktik yang paling umum di provinsi ini. Kedua pemimpin kota dikritik, tetapi keduanya tidak mau menerima kritik tersebut. Mereka masing-masing bersikeras bahwa mereka benar dan yang lain salah. Shan Hui melihat peluang untuk bangkit, sementara Kyudu yakin Shan Hui telah menghancurkan mereka. Sementara mereka masih membuat keributan, tidak seorang pun menyadari bahwa merek sosis HAM bernama Taihua dijual dari timur laut ke seluruh bagian negara. Feng Yu menghubungi distributor Taihua Trading Company dan meminta mereka untuk membantu mempromosikan sosis HAM merek Taihua. Meskipun sosis HAM ini tidak terlalu terkenal, Feng Yu menjamin bahwa iklan sosis HAM merek Taihua akan segera muncul di CCTV. Dan ia juga mengundang seorang selebriti besar untuk mendukungnya, menjamin ketenarannya akan menyebar dengan cepat. Sekarang adalah kesempatan bagus bagi Dan Hui dan Kyudu untuk bersaing satu sama lain, dan inilah saatnya bagi sosis HAM Taihua untuk menjadi pemenangnya. Jika persaingan antara Dan Hui dan Kyudu tidak terlalu buruk, provinsi akan senang melihatnya.
Tetapi sekarang setelah menjadi seperti ini, provinsi tidak punya pilihan selain campur tangan. Hal pertama dan terpenting adalah membantu Kyudu memulihkan reputasinya. Cara paling langsung dan efektif untuk memulihkan reputasi mereka adalah dengan mengakui di media yang sangat kredibel bahwa mereka menggunakan daging babi kualitas rendah. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada rumor tentang daging manusia. CCTV memiliki kredibilitas tertinggi di Tiongkok dan paling banyak diperhatikan orang. Oleh karena itu, para pemimpin provinsi menggunakan koneksi mereka untuk meminta program fokus interview CCTV menayangkan satu episode untuk mengklarifikasi rumor tersebut. Sayangnya, Feng Yu kebetulan berada di CCTV hari itu, berbicara dengan Wakil Direktur Jia tentang penggantian slot iklan untuk sosis ham Taihua. Direktur Jia, apakah Anda ingin orang-orang dari fokus interview mewawancarai perusahaan sosis ham Kyudu? Wakil Direktur Jia mengangguk. Kau dengar itu? Kita harus membuat program untuk mencegah rumor menyebar lebih jauh. Katanya rumor berhenti pada orang bijak, tapi jelas tidak semua orang biasa bisa melihat dengan jelas. Program kita berkewajiban untuk mengklarifikasinya. Feng Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, benar, tapi perusahaan Kyudu ini menggunakan daging babi berkualitas rendah untuk membuat sosis ham. Ini hukuman. Sederhananya, ini pembalasan. Wakil Direktur Jia melirik Feng Yu dan berkata, hanya karena perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua milik ayahmu juga menjual sosis, kau berharap perusahaan Kyudu bangkrut, kan? Para pengusaha berharap rekan-rekan mereka bangkrut. Ia merasa bahwa inilah yang sebenarnya dipikirkan Feng Yu. Feng Yu memasang ekspresi bangga. Semoga mereka bangkrut, tapi kurasa itu karena mereka bersaing secara adil dengan kita, kehilangan pangsa pasar, dan tidak bisa terus beroperasi. Tapi siapa sangka mereka akan melakukan penghancuran diri seperti itu? Tidak ada seorang pun di perusahaan ayahku atau perusahaanku yang menyebarkan rumor ini, dan akulah yang pertama membantahnya. Kau bisa bertanya pada orang-orang. Feng Yu membantah rumor tentang pesaingnya. Wakil Direktur Jia sama sekali tidak menyangka hal ini, dan bahkan merasa agak tidak percaya. Dalam keadaan normal, selama perusahaan Feng Yu melarang penyebaran rumor, ia akan menganggap perusahaan itu sangat sopan. Namun, mereka justru membantu menghilangkan rumor tersebut. Apakah Feng Yu seorang pria yang bermoral tinggi? Bisakah seorang pengusaha memiliki kualitas seperti itu? Apa yang dikatakan Feng Yu selanjutnya membuktikan perkataan Wakil Direktur Jia. Sutradara Jia, saya rasa acara ini juga harus fokus mengkritik Kyudu karena menggunakan daging asap untuk membuat sosis. Asap tersebut, terus terang saja, adalah gas beracun. Kita juga harus mendesak Departemen Industri dan Komersial, Kesehatan, dan Departemen lainnya untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Kyudu sebagai peringatan bagi yang lain. Wakil Direktur Jia terdiam dan berkata bahwa Feng Yu tidak begitu jujur dan jujur, bahkan berusaha memperbaiki reputasi pesaingnya. Ternyata ia ingin menyerang lawannya dalam hal ini. Apa yang dikatakan Feng Yu tidak salah. Perusahaan Kyudu memang menggunakan daging babi kualitas rendah, tetapi apakah sosis ham ini layak makan atau tidak, kita harus menunggu hasil pemeriksaannya. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa sosis ham yang mengandung daging babi kualitas jelek ini tidak memenuhi baku mutu penggunaan, maka perusahaan Kyudu memang patut diberi sanksi. Namun, mendesak Departemen Industri dan Komersial, Kesehatan, dan Departemen lainnya untuk memberikan sanksi berat kepada Kyudu juga akan menjadi bencana bagi perusahaan. Setidaknya, tidak akan ada yang mau membeli ham Kyudu, atau bahkan makanan apapun yang bermerek Kyudu. Sosis ham memang tidak murah, dan memakannya bisa membuat Anda mual. Siapa yang akan membeli sosis ham Kyudu di masa depan? Kyudu juga menghadapi denda dan penghentian operasional. Sekalipun Kyudu bertahan, pangsa pasarnya kemungkinan akan diambil alih oleh sosis ham Taihua, dan Kyudu tidak punya peluang untuk pulih. Hal semacam ini tidak pantas, kan? Wakil Direktur Jia berbicara dengan nada resmi. Direktur Jia, saya dengar anggaran untuk gala festival musim semi masih agak terbatas. Agar penonton di seluruh negeri bisa menyaksikan gala yang lebih baik, saya memutuskan untuk menyumbangkan 1 juta lagi. Oh, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Tuan Feng. Saya pikir perusahaan yang mengabaikan keamanan pangan harus dikritik dan diselidiki. Wakil Direktur Jia juga langsung mengubah nadanya. Namun Feng Yu masih belum puas. 1 juta dolar cukup untuk iklan prime time selama setahun di stasiun TV satelit lokal. Mengapa mereka hanya melakukan ini? Direktur Jia, sebenarnya, membantah rumor tentang perusahaan Kyudu bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mencari tahu bagaimana dan dari mana rumor itu berasal. Feng Yu mengisyaratkan. Tuan Feng, Anda benar-benar tidak menyebarkan rumor ini? Tanya Wakil Direktur Jia lagi. Feng Yu, jadi kamu tidak percaya apa yang aku katakan tadi dan mengira itu aku? Ada banyak cara untuk menghancurkan pesaing Anda. Bahkan jika Anda menggunakan metode paling bodoh sekalipun, seperti menggelontorkan uang dan menjalankan penjualan dengan kerugian, Anda tetap bisa menjatuhkan mereka. Apakah benar-benar perlu menggunakan metode yang kurang berbobot seperti itu? Saya tidak suka menggunakan taktik memalukan seperti itu. Mudah untuk menyelidiki asal-usul rumor itu,
Tetapi seseorang baru saja menghentikan kami untuk menyelidikinya. Siapa? Wakil Direktur Jia duduk tegak. Seseorang sebenarnya berusaha melindungi para penyebar rumor itu. Mungkinkah mereka satu kelompok? Bongkar mereka. Bongkar mereka. Feng Yu tiba-tiba bertanya, siapa yang datang kepadamu hari ini dan meminta bantuanmu untuk meminta fokus interview memproduksi sebuah episode? Wakil Gubernur Luo? Mustahil. Dia teman sekelasku dan aku tahu karakternya. Lagi pula, itu perusahaan di provinsi mereka. Kalau dia tahu siapa orangnya, dia pasti ingin menangkap pihak lain dan menyeretnya ke pengadilan. Kenapa dia melindungi pihak lain? Wakil Direktur Jia menggelengkan kepalanya. Pernyataan Feng Yu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana jika pihak yang menyebarkan rumor itu juga merupakan perusahaan di provinsi mereka? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Wakil Direktur Jia membelalakan matanya. Jika ini benar-benar yang dikatakan Feng Yu, maka itu bisa dijelaskan sepenuhnya. Bagaimana Anda tahu semua ini? Tanya Wakil Direktur Jia. Pesaing adalah musuh. Karena kami ingin membuat sosis ham, tentu saja kami harus melakukan riset pasar dan memahami pesaing kami. Merek sosis ham nomor 1 di negara kami adalah Kyudu, dengan pangsa pasar lebih dari 60%. Merek peringkat kedua juga merupakan perusahaan baru di provinsi mereka, bernama Danhui, dengan pangsa pasar sekitar 10%. Sisa pasar dibagi oleh merek-merek lokal lainnya. Merek nomor 1 tiba-tiba dihantam berita negatif, berita yang berpotensi membuatnya mustahil untuk pulih. Siapa yang paling diuntungkan? Tentu saja, merek dengan pangsa pasar tertinggi kedua, jangkauan terluas kedua, dan kapasitas produksi yang memadai. Kebetulan, distributor asli Kyudu semuanya telah beralih ke Danhui. Ini bukan rahasia. Apakah Anda pikir ini kebetulan? Anda bisa meminta seseorang untuk menyelidiki Kyudu dan Danhui. Kyudu menggugat Danhui karena mengarang rumor. Ini bukan rahasia. Wakil Direktur Jia mengerutkan kening. Ia tidak percaya ini semua kebetulan. Tapi bagi perusahaan di provinsi, pendekatan terbaik seharusnya adalah bersatu. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Wakil Direktur Jia tiba-tiba berpikir, jika terbukti Danhui dalam rumor tersebut, maka Danhui juga akan dihukum. Saat ini, jika sosis Taihuaha mulai beriklan di CCTV, pasti akan menguasai pasar dalam sekejap. Wakil Direktur Jia memandang Feng Yu dan bertanya, Anda ingin kami membantu Anda mengalahkan dua pesaing terbesar Anda hanya dengan 1 juta? Pak Feng, saya rasa staf Gala Festival Musim Semi CCTV bekerja sangat keras, tapi stasiun TV tidak memberi mereka uang lembur. Bagaimana menurut Anda? Feng Yu berkata riang. Bagaimana mungkin kita membiarkan semua orang tidak mendapatkan uang lembur? Baiklah, aku akan menyumbang 500.000 lagi. Seharusnya itu cukup untuk memberi semua staf di stasiun bonus yang lumayan. Tapi kudengar masih ada beberapa iklan tersisa dari 3 set. Haruskah kita memberikan 1 untuk sosis Taihua? Ada masalah apa? Kalau begitu sudah beres. Tuan Feng, tunggu kabar baikku. CCTV saja tidak cukup. Untuk menghancurkan Danhui dan Kyudu, Feng Yu harus menyiapkan cara lain. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka seharusnya menyalahkan diri sendiri karena tidak disiplin dan membiarkan Feng Yu menangkap mereka. Feng Yu pergi untuk memeriksa berbagai cabang dan pabrik, dan pada saat yang sama mulai menghubungi media di berbagai tempat, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada kedua perusahaan. Para pemimpin perusahaan Kyudu menerima wartawan dari CCTV hari ini. Jika CCTV bertindak, mereka pasti bisa membalikkan keadaan. Reporter Sui, saya sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Saya janji tidak menyembunyikan apapun. Klaim tentang daging manusia itu benar-benar omong kosong dan mengada-ada. Tuan MA, tahukah Anda siapa yang menjebak kami? Dari penyelidikan kami menemukan bahwa surat kabar pertama yang melaporkan adanya bau aneh pada sosis ham Kyudu Anda, seperti bau daging manusia yang terbakar di krematorium, berasal dari surat kabar provinsi Anda. Apakah Anda mengerti tentang hal ini? Tanya Sui Junyi. Tuan MA menyipitkan matanya. Apa maksud reporter Sui? Apa kau berencana membantu kami menghancurkan perusahaan Shanhui? Ini kesempatan emas. Perusahaan Shanhui menusuk kita dari belakang, dan ini akan membuat orang-orang tahu bahwa kaulah dalang di balik semua ini. Tentu saja aku tahu, aku hanya tidak ingin mengatakannya. Sejujurnya, ketika perusahaan mereka ingin memproduksi sosis ham, mereka datang ke perusahaan kami untuk berkunjung dan belajar. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk memberikan berbagai pengalaman. Akibatnya, mereka malah menyebarkan rumor tentang perusahaan kami dan mencoreng citra perusahaan kami. Kata Tuan MA dengan nada kesal. Tuan MA tahu, tapi tidak mau mengatakannya. Jadi, pihak lain itu punya hubungan dekat dengan Anda? Sui Junyi langsung menangkap inti perkataan Tuan MA. Itu sudah berlalu. Kita tidak akan punya hubungan lagi di masa depan. Kita hanya akan jadi pesaing. Kata Tuan MA sambil menggertakkan gigi. Jadi, Tuan MA, tidakkah Anda benar-benar ingin mengatakannya dengan lantang? Memberitahu halayak nasional siapa yang telah menyebabkan Anda begitu menderita?
Sui Junyi melanjutkan. Tuan MA ragu-ragu, mengingat bahwa ia pernah menjadi pemimpin perusahaan paling sukses di kota, bahkan di provinsi, dan memiliki potensi untuk naik jabatan. Namun, karena insiden ini, akibat rumor yang disebarkan oleh perusahaan Dan Hui, reputasinya tercoreng, dan jalannya menuju kemajuan pun terputus. Kalau bukan orang lain yang disalahkan, dialah yang akan dipecat. Namun, para pemimpin provinsi telah memerintahkannya untuk tidak mengidentifikasi perusahaan Shanhui. Meskipun ia memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa memang perusahaan Shanhui lah dalam skandal tersebut. Bagaimana jika seorang reporter secara tidak sengaja menemukannya sendiri? Selama Dan Hui bangkrut, para distributor itu pasti akan kembali ke Kyudu. Dan ia bisa mengembalikan kejayaan Kyudu. Sosis Kyudu sudah langka. Jadi meskipun penjualan menurun, mereka tetap bisa menjamin keuntungan, bukan? Jadi, akankah provinsi mengasuransikan Dan Hui, perusahaan tanpa masa depan, atau Kyudu, perusahaan yang sudah lama berdiri? Memikirkan hal ini, Tuan MA berpura-pura menyentuh dokumen di atas meja dengan santai, memperlihatkan dokumen yang pernah dipelajari perusahaan Dan Hui di perusahaan Kyudu. Benar saja, Sui Junyi melihatnya dan segera bertanya, apakah perusahaan yang baru saja disebutkan Tuan MA adalah perusahaan Dan Hui? Karena itu perusahaan daerah, Anda tidak mau menyebutkannya? Presiden MA mendesah, seolah berkata, kalian sudah tahu, jadi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Yah, kalau mereka bukan dari provinsi yang sama, bagaimana mungkin perusahaan lain diizinkan berkunjung dan belajar dari pabrik kami? Para pemimpin mereka menyebarkan rumor dan memfitnah kami. Surat kabar pertama yang memberitakan kami menggunakan daging manusia ternyata disuap oleh wakil editor mereka. Coba lihat ini. Saya siap bertanggung jawab. Sui Junyi memandang juru kamera di belakangnya, dan juru kamera mengangguk, menunjukkan bahwa semuanya telah direkam. Baiklah, Tuan MA, kami akan melaporkan ini dan tidak akan membiarkan Anda menanggung tuduhan yang tidak adil. Tapi selanjutnya, saya punya pertanyaan lain. Sosis ham Anda dicampur dengan daging babi asap. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mungkin ada bagian daging babi yang tidak bisa dimakan? Apa maksudmu? Pak MA terkejut. Kenapa reporter ini sepertinya tidak datang untuk membela mereka? Apakah semua ham Anda lulus inspeksi sebelum meninggalkan pabrik? Tentu saja mereka semua memenuhi syarat. Daging babi itu baru saja diasapi. Di selatan juga ada daging asap, jadi kenapa kita tidak bisa memakannya? Tanya Pak MA. Baiklah, kalau begitu saya tidak punya pertanyaan lain. Tuan MA, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tanya Sui Junyi. Bukan apa-apa, saya hanya ingin meminta maaf kepada semua konsumen. Ini terjadi karena manajemen saya yang kurang baik. Saya berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Silakan beli dan nikmati ham Kyudu kami. Setelah Sui Junyi dan yang lainnya pergi, Tuan MA merasa tidak ada yang salah. Meskipun pihak lain telah menyita amplop merahnya, ini adalah reporter dari CCTV dan program fokus interview. Jadi mungkin dia orang yang relatif jujur. Lagi pula, ia memikirkan isi wawancaranya dan rasanya tidak ada yang salah. Pernyataan terakhirnya juga sudah dipersiapkan sejak lama. Apalagi reporter Sui juga menyita beberapa bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan Dan Hui telah menjebak mereka. Setelah acara ini tayang, pasti akan membuat sosis ham Kyudu bangkit kembali, atau bahkan menghancurkan perusahaan Dan Hui. CCTV sangat efisien. Pada hari ketiga setelah wawancara, fokus interview menayangkan program ini. Bapak MA, yang telah diberitahu sebelumnya, juga mengatur agar semua pemimpin menonton bersama di ruang konferensi. Beliau ingin semua orang menyaksikan momen indah ini bersama-sama. Beberapa waktu lalu, beredar rumor di masyarakat bahwa sosis ham Kyudu dicampur dengan daging manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perusahaan Kyudu bekerja sama dengan sebuah krematorium. Maka kami pun mengirimkan wartawan untuk menyelidiki, dan hari ini kami mengumumkan hasilnya. Klaim daging manusia itu sepenuhnya salah. Pak MA dan yang lainnya di ruang konferensi bertepuk tangan meriah. Fokus interview CCTV membantah rumor tersebut. Ada yang perlu dikhawatirkan? Para pemimpin provinsi yang menyaksikan acara tersebut pada saat yang sama mengangguk puas. Tampaknya pekerjaan hubungan masyarakat dilakukan dengan sangat tepat waktu dan seharusnya dapat memulihkan citra perusahaan Kyudu sampai batas tertentu dan juga mencegah kerugian bagi provinsi mereka. Foto ini menunjukkan ruang penyimpanan dingin yang sedang diperbaiki. Kebakaran terjadi di ruang penyimpanan dingin, menyebabkan sebagian daging babi hangus dan diasapi. Untuk mengurangi kerugian, perusahaan Kyudu mencampur daging babi ini dengan daging babi biasa untuk membuat sosis ham. Menurut wawancara kami, CEO Kyudu, MA, menyatakan bahwa sosis ham dengan tambahan bacon ini memiliki kualitas yang dapat diterima. Kami meminta Pusat Pengujian Obat dan Makanan Beijing untuk melakukan beberapa inspeksi acak terhadap sosis ham ini. Berikut adalah hasil yang diumumkan oleh staf pusat pengujian. Melihat ini, wajah Pak MA dan yang lainnya langsung muram. Kenapa sosis ini diuji coba? Apa maksud wawancara fokus ini?
Bukankah pimpinan bilang itu untuk membantu kita menghilangkan rumor? Kenapa sekarang sepertinya kita yang jadi sasarannya? Tentu saja, mereka tahu pasti ada yang salah dengan tumpukan sosis ini. Tetapi itu bukan masalah besar dan tidak akan membunuh siapapun. Ketika para pemimpin perusahaan dan Hui melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya para pemimpin provinsi tidak punya pilihan selain mendukung perusahaan dan Hui mulai sekarang. Perusahaan Kyudu pasti akan hancur. Di TV, seorang staf pusat pengujian berjas putih sedang diwawancarai oleh Sui Junyi. Berdasarkan pengujian kami memeriksa secara acak 100 sosis dari batch Ham Kyudu ini, dan tidak ada satupun yang lolos uji. Kadar salmonella melebihi standar sebanyak 5 kali lipat, Listeria 3 kali lipat, Escherichia coli 4 kali lipat, dan Staphylococcus aureus 3 kali lipat. Sementara orang-orang di pusat pengujian berbicara, Pak MA merasakan keringat semakin banyak di dahinya. Ia tahu bahwa demi memenuhi tenggat waktu, pemeriksaan sosis Ham tersebut tidak terlalu ketat, karena mereka harus mengirimkan barang segera setelah menerima pesanan. Namun, ia tidak pernah menyangka kualitasnya akan seburuk itu. Khususnya, beberapa bahan yang terdeteksi tergolong sangat beracun. Ini hanya akan mendorongnya dan sosis Ham Kyudu ke kondisi yang tak terelakkan. Ia kini mengerti mengapa Sui Junyi bertanya apakah semua produk dalam batch ini memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk membandingkan. Ia merasa sudah tamat, dan Kyudu pun tamat. Terima kasih kepada pusat pengujian yang telah memberikan jawaban yang kami butuhkan. Seperti yang Anda lihat, semua sosis Ham ini gagal uji. Namun, mereka tetap beredar di pasaran. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Pimpinan perusahaan Kyudu, yang mengizinkan dimasukkannya daging babi bermasalah, atau staf pengujian makanan setempat? Atau apakah staf tersebut ditipu, dan semua sampel yang diuji memenuhi syarat? Karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat menyelidiki setiap kasus secara individual. Tetapi reporter kami akan terus menindaklanjuti masalah ini. Selanjutnya, kami ingin berbagi wawancara lain dengan manajer umum perusahaan Kyudu. Selama wawancara, kami mendapatkan berita mengejutkan perusahaan Kyudu ternyata tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa daging manusia ditambahkan ke sosis Ham mereka. Silakan baca laporannya untuk detailnya. Saat itu, wajah pimpinan perusahaan dan Hui berubah drastis. Apa maksudnya? Bukankah para pemimpin provinsi sudah bilang masalah ini sudah selesai? Beraninya perusahaan Kyudu angkat bicara? Apa yang akan mereka lakukan? Para pemimpin provinsi Henan yang menyaksikan program fokus interview juga terkejut. Gara-gara perusahaan Kyudu, mereka sudah dipermalukan di seluruh negeri. Tapi sekarang, sepertinya belum berakhir, mereka akan dipermalukan lagi. TV menyiarkan wawancara Tuan MA dengan Sui Junyi. Ia dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan dan Hui lah yang mengarang rumor tersebut dan menerima tanggung jawab penuh. Tuduhan sekeras itu sulit dipercaya, terutama karena Tuan MA juga telah memberikan beberapa bukti. Mengapa perusahaan dan Hui melakukan ini? Apa keuntungan yang mereka dapatkan dengan menyebarkan rumor tentang perusahaan Kyudu? Investigasi ini akan memberitahu Anda. Selanjutnya, penonton di seluruh negeri menyaksikan bahwa sejak pesanan sosis Ham Kyudu Company dibatalkan, semua distributor yang awalnya membeli sosis Ham Kyudu beralih ke Dan Hui Company. Meskipun harga yang ditawarkan Dan Hui Company memang lebih murah, mereka tidak mungkin beralih ke sana, kan? Volume penjualan perusahaan Dan Hui saat ini masih belum dapat dibandingkan dengan perusahaan Kyudu pada puncaknya, karena volume penjualan sosis Ham di seluruh pasar telah menurun, tetapi pangsa pasar telah naik ke tingkat yang sama. Sekarang semua orang paham bahwa ini hanyalah upaya Dan Hui Company untuk menusuk mereka dari belakang demi merebut pangsa pasar. Untuk perusahaan seperti ini yang mampu memperluas pangsa pasarnya dengan cara seperti itu, bisakah kita benar-benar mengonsumsi produk mereka dengan percaya diri? Mereka yang terlibat harus menghadapi sanksi hukum. Reporter kami akan menindaklanjuti. Wawancara fokus, hari ini berakhir di sini. Silakan lanjutkan menonton besok di waktu yang sama. Melodi yang familiar terdengar, Feng Yu mematikan TV, dan senyum muncul di bibirnya. Saya tidak menyangka CCTV begitu efisien. Mereka menyelesaikan seluruh program hanya dalam 3 hari. Dan wakil direktur Jia sangat baik. Dia benar-benar mengungkap sisi gelap kedua perusahaan, membuat mereka tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Feng Yu segera mengangkat telepon dan menelepon beberapa kali, meminta mereka untuk memberitahu orang-orang di berbagai provinsi agar bekerja sama dengan wawancara fokus hari ini dan terus melaporkan masalah ini, menjadikannya berita utama agar tidak hilang dalam 1 atau 2 hari. Pak Tua Jia, ada apa dengan wawancara fokus itu? Bukankah kau sudah berjanji akan membantuku? Wakil Gubernur Luo begitu cemas hingga hampir kehilangan kesabarannya. Ia sudah menghubungi bagian humas wakil direktur Jia, meminta wawancara fokus untuk membersihkan nama Kyudu, dan bahkan meminta pujian kepada atasannya. Sekarang tampaknya sang pemimpin begitu bernafsu ingin melahap habis isi hatinya. Lau Luo, bukankah aku sudah bertanya dari awal apakah ada masalah lain dengan perusahaan Kyudu? Kenapa kau bilang tidak ada masalah sama sekali? Apa kau tahu seberapa besar dampaknya padaku jika kita membuat laporan palsu?
Kau juga tahu ini masa kritis bagiku. Apa kau mencoba menipuku? Tanya wakil direktur Jia balik. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikannya. Wakil Gubernur Luo hanyalah teman sekelasnya di sekolah partai. Mereka baru belajar bersama selama 3 bulan. Dan sebelumnya, wakil Gubernur Luo sama sekali tidak menghubunginya. Wakil direktur Jia sangat kesal karena ia hanya datang ketika dibutuhkan. Sekarang dia benar, dan dia diuntungkan, yang juga akan membantunya naik jabatan. Kenapa dia tidak melakukannya? Program fokus interview ini bahkan ditonton oleh Ju Tiewan. Semakin baik kinerjanya, semakin tinggi pula penghargaan yang akan diberikan para pemimpin. Lagi pula, apakah ada ketidakakuratan dalam laporan itu? Tidak, kan? Mereka hanya tidak menutupi insiden Provinsi Henan. Mengapa kami, CCTV, harus menutupi Provinsi Henan Anda? Jia tua, kita semua teman sekelas lama. Tolong bantu aku, pinta wakil Gubernur Luo. Lau Luo, aku tidak bisa membantumu. Seorang pandai besi harus kuat. Masalahnya sudah terungkap. Sebaiknya kau membuat pilihan yang tepat. Jika kau masih ingin menutupi fakta, kau tidak akan sanggup menghadapi laporan-laporan selanjutnya. Itu saja yang ingin kukatakan. Jaga dirimu baik-baik. Wakil Direktur Jia menutup telepon, menyalakan sebatang rokok, dan menarik napas dalam-dalam. Pak Sekretaris, ketika saya mengatakan ini, saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Semua yang saya katakan memang benar, tapi saya tidak menyangka akan terbongkar. Pak Sekretaris, tolong bantu saya, dan saya pasti akan mengelola perusahaan Kyudu dengan baik di masa mendatang. Pak MA berdiri di depan Sekretaris Partai Kota, keringat di dahinya hampir menetes. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kalau saja kau mengatakan yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan situasi ini, semua ini tidak akan terjadi. Aku tidak bisa melindungimu kali ini. Pemerintah provinsi telah mengeluarkan perintah untuk menghukum berat mereka yang bertanggung jawab. Sebaiknya kau berdoa agar kau punya dasar yang bersih. Kalau kau punya masalah keuangan lagi, tamatlah riwayatmu. Sementara itu, Xiao dan Hui dikritik oleh kantor sekretaris partai kota. Anda merancang rencana tercela ini untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Dan sekarang, bahkan sebelum Anda menguntungkan diri sendiri, Anda sudah merugikan diri sendiri. Apa kau masih berharap orang lain membeli sosis mata uang tunggal kita? Kau akan dikritik setiap kali keluar rumah. Dan jika ini tidak ditangani dengan benar, bukan hanya para pemimpin kota tempat perusahaan Kyudu berada, tetapi bahkan para pemimpin provinsi pun tidak akan membiarkannya pergi. Gubernur Provinsi Henan mematikan TV. Ia tahu bahwa dua merek, Kyudu dan Danhui, yang telah dibangun provinsi dengan susah payah, tampaknya sudah berakhir. Meskipun wawancara fokus CCTV telah menyoroti perusahaan Kyudu dan perusahaan Danhui, para pemimpin Provinsi Henan masih berusaha mencari cara untuk menyelamatkan kedua perusahaan tersebut. Cara paling sederhana adalah mencari seseorang untuk melakukan protes dan mengalihkan perhatian publik. CEO Kyudu dan Danhui semuanya dipecat. Respons Provinsi Henan sangat cepat. Biasanya, ini akan dianggap sebagai penjelasan, tetapi mereka tidak mengantisipasi bahwa seseorang mungkin tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sebuah artikel di Jiangsu and Zhejiang Daily mempertanyakan apakah pemerintah daerah mengetahui penggunaan daging babi berkualitas rendah oleh Kyudu dalam sosis hamnya. Jika bukan karena wawancara fokus, apakah Bapak MA, CEO Kyudu, masih akan menjabat? Untuk masalah seserius ini, hanya satu CEO yang ditangkap. Apakah itu cukup? Bukankah Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Kesehatan seharusnya bertanggung jawab atas bisnis semacam ini? Bukankah seharusnya prosedur normal menutup bisnis dan melakukan inspeksi menyeluruh? Setelah sebuah surat kabar mengemukakan pandangan ini, artikel serupa muncul di surat kabar di berbagai provinsi dan kota di seluruh negeri. Mereka semua menggunakan hal ini sebagai alasan untuk meminta pertanggungjawaban Departemen Industri, Komersial, dan Kesehatan serta mengkritik beberapa perusahaan lokal. Namun, terlepas dari perusahaan lokal manapun yang mereka tanyakan, nada bicara mereka konsisten terkait Kyudu. Perusahaan seperti ini harus ditutup dan ditindak tegas. Pada saat ini, wartawan dari CCTV kembali datang untuk mencari informasi tentang perkembangan perusahaan Kyudu. Pemerintah provinsi terpaksa mengeluarkan beberapa pernyataan. Karena sosis ham perusahaan Kyudu tidak lagi diminati, mereka memutuskan untuk menutup pabrik sementara. Mereka kejam terhadap perusahaan swasta, tetapi mereka umumnya menahan diri ketika menyangkut perusahaan milik negara, orang-orang mereka sendiri. Namun, sekarang seluruh negeri sedang menyaksikan, tidak ada yang berani menutupinya. Jika mereka tidak bertindak, mereka tidak hanya akan gagal menyelamatkan perusahaan Kyudu, tetapi juga mungkin terlibat. Perusahaan Kyudu ditutup dan diselidiki secara menyeluruh dari atas ke bawah. Bahkan seorang wakil wali kota setempat terlibat dan pensiun di usia 40-an. Perusahaan Kyudu telah gulung tikar, dan perusahaan Shanhui pun tak lebih baik. Koran-koran mulai fokus menyerang Shanhui lagi. Mengapa hanya manajer umum perusahaan yang menyebarkan rumor itu yang dipecat?
Bukankah yang lain juga ikut menambah panasnya? Jika dalangnya sudah diberantas, apakah itu berarti kaki tangannya juga perlu diberantas? Bagaimana perusahaan Danhui bisa berkembang begitu pesat hanya dalam 2 tahun? Apakah mereka pernah menggunakan taktik serupa sebelumnya? Menyebarkan rumor itu ilegal. Bukankah seharusnya kepolisian setempat mengambil tindakan? Mereka meraup banyak uang dengan menyebarkan rumor. Bukankah keuntungan yang tidak adil ini seharusnya disita? Pada saat ini, surat kabar dari seluruh negeri entah bagaimana menggali semua sejarah kelam Danhui, mulai dari satu sosis yang hilang dari sekotak sosis, hingga sosis dengan kantong menggembung, hingga rasio daging babi dalam sosis Danhui yang lebih rendah daripada rasio yang tertera pada kemasan, DLL, yang melabeli sosis Danhui sebagai produk palsu dan tidak bermoral. Para pedagang sangat cerdik. Merek sosis ham mata uang tunggal jelas-jelas rusak. Bagaimana mungkin mereka masih bisa menjual sosis ham mata uang tunggal? Ada begitu banyak produsen sosis ham di negara ini. Mereka tidak perlu menjual sosis ham mata uang tunggal. Saat itu, Danhui sudah cukup populer dan memiliki selera yang bagus, dan karena Kyudo kurang tertarik, mereka beralih ke Danhui. Sekarang Danhui jelas-jelas sudah hancur. Bagaimana mungkin mereka bisa membantu? Mereka baru saja mulai bekerja sama, jadi mereka belum saling mengenal, kan? Maka Shanhui tiba-tiba menjadi tidak populer. Ditambah dengan kenyataan bahwa para pemimpin Shanhui ditangani secara berkelompok, perusahaan Shanhui pun hancur.